Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Qin Mu dititipkan Yang Mulia Yu oleh Penatua Utusan Maut dan Penguasa Bumi. Dia menyuruh Qin Mu membawanya kemanapun dia pergi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mu datang ke gerbang Pas Kunci Giok, dan pada saat ini, ada dua dewa iblis yang berdiri di depan gerbang. Ketika mereka melihat dia datang, mereka berdua bergidik dan berbalik untuk melarikan diri. Qin Mu buru-buru berkata, "Dao bersaudara, silakan tinggal. Saya di sini bukan untuk makan orang, saya hanya di sini untuk mengambil perahu saya. Kapal kertas saya ada di Pas, tolong jangan tutup gerbang. Apakah kamu benar-benar tidak akan memakan kita?" Kedua dewa setan itu membuka celah kecil di gerbang dan menggigil ketika mereka bersembunyi di balik gerbang. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Kapan saya makan siapa? Biarkan saya mengambil perahu ini dan pergi." Kedua dewa setan buru-buru menyelinap pergi. Qin Mu datang ke gerbang kota dan melihat celah yang tertinggal. Ketika dia sampai di celah, dia mengambil perahu kertas yang telah dia dok di samping gerbang kota. Melihat ke arah perkemahan, dia melihat banyak dewa berbaris dalam barisan, dan mereka menunggu dalam diam. Mereka takut dia memulai pembantaian lain. Namun, para dewa ini menggigil, dan kaki mereka bergetar. Mereka tidak memiliki aura yang kuat. Melihat melewati camp, Qin Mu tidak melihat pria pohon yang bertransformasi dari ayahnya, Qin Hansen. Dia merasa sedih. Perpisahan. Dia membungkuk ke tanah di camp dan tidak bangkit setelah waktu yang lama. Pasukan dewa tertegun. Dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membalas salamnya, dan mereka berpikir pada diri mereka sendiri, "Anak Youdu membungkuk kepada kita? Apakah matahari akan terbit di Youdu?" Qin Mu bangkit dan melihat hutan monumen sebelum berbalik untuk pergi. Ayah dan ibunya ada di sini, dan tiba-tiba dia merasa nyaman. Dia akhirnya bisa menurunkan hatinya yang panjang dan melayang. Dia berjalan keluar dari celah dan duduk di haluan perahu kecil. Perahu kecil melayang dan melayang ke mata penguasa bumi. Setelah waktu yang lama, perahu kecil itu sampai ke mata penguasa bumi dan berlayar ke mata besar cahaya. Perahu itu mendarat di depan aula suci. Penatua utusan mau tidak menunggunya turun dari kapal dan mulai memarahinya dengan keras, "Yang Mulia Mu, kamu bermasalah. Kamu mencuri kapalku, menerobos masuk ke Pas Kunci Giok, dan membunuh banyak dewa." Qin Mu berkata, "Saya tahu saya salah. Saya akan membawa Yang Mulia Yu bersama saya." Penatua utusan mau tertegun. Naskah yang telah ia persiapkan tiba-tiba tidak berguna, dan rasanya menyesakkan seperti mendaratkan pukulan di udara. Penguasa bumi berjalan keluar dari aula suci dan berdiri di depan aula suci. Dia adalah orang yang cerdas, dia tahu apa yang terjadi. Qin Mu berkata dengan tegas, "Meskipun saya bodoh, saya juga tahu niat Anda hanya dengan mendengar sedikit informasi. Penguasa bumi, biarkan aku pergi mengunjungi ibuku dan meminjam tanganku untuk membersihkan Youdu dari kekuatan surgawi-surgawi. Dia kemudian akan menggunakan kesalahan saya untuk membuat saya membawa Yang Mulia Yu pergi, menyalahkan saya satu demi satu. Penguasa bumi, jangan khawatir, aku tidak akan menolak semua ini." Penguasa bumi menatapnya, dan api neraka di ketiga matanya bergetar. "Orang tuamu akan hidup dengan baik di sini." Hati Qin Mu sedikit gemetar. Penguasa bumi mendorong Yang Mulia Yu kepadanya dan berkata, "Kamu bisa pergi sekarang. Setelah membunuh begitu banyak tembakan besar Youdu, tidak baik bagimu untuk tinggal lama di sini. Penguasa resmi, suruh dia keluar." Qin Mu mengedipkan matanya dan tiba-tiba tersenyum. "Penguasa bumi, bukankah kamu penasaran yang sedang ditekan di tanah kata Qin di jantung alisku?" Di tanah kata Qin, ekspresi Adipati Surga berubah secara drastis, dan dia sangat marah. "Bajingan kecil," dia membuang muka. "Ini buruk, aku akan malu di depan penguasa bumi." Penguasa bumi memandang jantung alisnya dan berkata, "Tentu saja itu anak Youdu yang ada di jantung alismu, bagaimana aku tidak tahu kapan aku yang menindasnya secara pribadi. Di daun willow ini, ada juga meterai Adipati Surga. Anda telah bertemu Adipati Surga, dan dia telah membantu Anda menyegel kembali anak Youdu, apakah saya benar? Namun, yang aneh adalah bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan anak Youdu." Dia awalnya tidak memikirkannya secara rinci, tetapi setelah memikirkannya, itu adalah hal yang cukup tak terbayangkan bagi Qin Mu untuk dapat memobilisasi kekuatan anak Youdu. Di mata penguasa bumi, Qin Mu akan berasimilasi oleh anak Youdu cepat atau lambat, dan dalam pertempuran Pas Kunci Giok sebelumnya, Qin Mu mampu melepaskan kekuatan anak Youdu dan bahkan menyegel kembali kekuatan ini. Ini memang mencurigakan. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Seseorang secara alami membantu saya." Penguasa bumi bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, "Biarkan aku masuk dan melihat untuk melihat teman Dao yang mana." Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan di tanah Qin kata, tiba-tiba lava mulai mendidih dari tanah dan berubah menjadi danau lava. Lava di danau berputar, dan sepasang tanduk 9 tikungan naik dari danau. Selanjutnya, itu adalah tubuh besar lava penguasa bumi. Lava penguasa bumi berhenti berputar,
dan tubuhnya yang besar berjalan keluar dari danau lava. Lava mengalir terus-menerus dari tubuh penguasa bumi menyalakan tanah. Bayi berkepala besar itu saat memasukkan kepalanya ke dalam kuali pembantaian untuk melihat apakah ada sesuatu di dalam kuali itu. Di sisi lain, Crimson Emperor ada di samping Great Sun Saffron, mendengarkannya dengan penuh minat. Sementara itu, Adipati Surga bersembunyi di balik gunung. Lava penguasa bumi melihat sekeliling, dan dia heran. Dia mengedipkan ketiga matanya. Tanah kata Qin terbuat dari tanah kegelapan di tanduknya, yang telah disempurnakan menjadi segel. Dia mengubahnya menjadi liontin batu giok. Setelah itu, Qin Fengqing mencoba melarikan diri beberapa kali, jadi dia tidak punya pilihan selain memperkuat segel, menampar liontin giok ini ke mata ketiga Qin Mu. Meskipun segel itu dibuat olehnya, dia tidak berharap tanah ini akan benar-benar menjadi begitu hidup. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit, dan tiga gaya segel yang berbeda muncul di antara tanda-tanda di langit. Salah satunya adalah segel Youdunya, dan satu adalah segel Buddhisme dari Buddha Brahma. Ada juga satu lagi yang adalah anjing laut Suandu, Buddha Brahma. Penguasa bumi memandang Buddha di langit, dan dia mengangguk. Qin Mu telah pergi ke 20 surga realm Buddha sekali, dan sifat iblisnya telah kehilangan kendali. Dia mengubah setengah dari Brahma surga menjadi Youdu. Tidak mengherankan bahwa ada meterai Buddha Brahma di sini. Dia kemudian memandang Great Sun Saffron, dan tatapannya menjauh dari tubuh Great Sun Saffron. Great Sun Saffron sudah lama mati, dan dia pasti baru saja ditangkap di sini. Tatapannya mendarat di Crimson Emperor. Kaisar Crimson dari era cahaya Crimson telah menemukan alam semesta kecil yang cacat yang menghindari cahaya Suandu dan yurisdiksi Youdu. Bahkan aku tidak bisa menemukan di mana Crimson Emperor dimakamkan. Tidak pernah saya harapkan untuk melihat seorang teman Dao dari masa lalu di sini. Kesadaran Kaisar Crimson buru-buru menyapa dan berkata, "Dao saudaraku, aku menggunakan tubuhku untuk memperbaiki alam semesta kecil yang cacat itu dan membuatnya menjadi tempat peristirahatan terakhir umatku. Jiwaku sudah berserakan dan mati." Lava penguasa bumi berkata, "Ketika Anda menggunakan kesadaran Dewa Abadi untuk memberitahu Kaisar Cahaya, saya merasakan gerakan dari kesadaran Dewa Abadi Anda." Dia menoleh untuk melihat Qin Fengqing, yang menarik kepalanya keluar dari Slaughter Cauldron. Bayi besar itu bersembunyi di balik kuali dan menjulurkan kepalanya untuk menatapnya. Dia seperti kucing yang bersiap menerkam mangsanya saat dia menggosok tangannya dengan gugup. Lava penguasa bumi tidak memperhatikannya dan menatap gunung, kata tanah Qin. "Mengapa saudara Suandu Dao perlu bersembunyi? Saya melihat Anda." Penatua berjanggut putih berjalan keluar dari belakang gunung dan tertawa. "Youdu Dao saudara, saya sudah menunggu kedatangan Anda memang datang. Sekarang, tanah ini bisa dikatakan telah mengumpulkan para ahli surga dan bumi." Lava penguasa bumi menatapnya dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Adipati surga memiliki ekspresi tenang dan tampak seolah-olah dia adalah orang bijak dunia lain yang sangat misterius. Setelah waktu yang lama, wajah lava penguasa bumi secara bertahap mengungkapkan senyum, dan senyumnya semakin melebar. Dewa yang mengendalikan Youdu ini akhirnya tertawa. Dia tertawa sampai dia tidak bisa bernapas, dan tangannya berlutut. Wajah Adipati surga hitam, dan dia bertanya dengan dingin, "Sudahkah kamu cukup tertawa?" Tawa penguasa bumi berangsur-angsur turun. Dia meliriknya lagi dan tidak bisa menahan tawa lagi. Tepat pada saat ini, bayi berkepala besar di belakang kuali menggosok tangan dan kakinya sebelum melompat seperti kucing. Dia menerkam ke punggung penguasa bumi dan berkata, "Aku menangkapmu. Begitu aku memakanmu, aku bisa jadi penguasa bumi." Lava penguasa bumi buru-buru mengguncang tubuhnya dan mencoba melepaskannya, tapi dia tidak bisa melepaskannya bagaimanapun juga. Dia khawatir dan buru-buru mengedarkan kekuatan sihirnya. Tanah di bawahnya langsung meleleh dan berubah menjadi lava. Lava penguasa bumi tenggelam, tetapi bayi besar itu masih di tubuhnya, mengunyah kepalanya. Lava penguasa bumi tenggelam ke dalam danau lava, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat kembali ke Youdu apapun yang terjadi dan menjadi sedikit bingung. Dia tidak punya pilihan selain bangkit dari tanah, dan dia menatap langit. Adipati surga tidak bisa menahan napas dan berkata, "Jangan pikirkan itu, daun willow telah tertutup, kita hanya bisa melarikan diri jika kita memecahkan segel. Ini tidak enak." Bayi berkepala besar itu mencacah lava penguasa bumi menjadi beberapa bagian dan kehilangan minat padanya. Dia berlari untuk mempelajari laut Netherworld di Slaughter Cauldron. Penguasa bumi menyatukan tubuhnya kembali dan berdiri. "Kita juga bisa melarikan diri dengan melepas daun willow dari luar." Adipati surga senang dan memburunya. "Kalau begitu, kamu bisa melepasnya." Penguasa bumi lava terdiam. Adipati surga menatapnya dengan ragu. Penguasa bumi tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, "Dao teman, jangan terus menatapku." Klon Adipati surga memburunya. "Mengapa kamu tidak mengambil daun willow?" Penguasa bumi lava terdiam lagi sebelum berkata, dia telah mengambil perahu kertas petugas resmi dan mencapai dunia yang hidup.
Klon Adipati Surga tercengang, dan dia menghela napas gemetar setelah beberapa saat. Kamu telah ditipu oleh bocah cilik itu. Tapi tidak apa-apa, kita bisa hidup dengan baik di sini juga. Selain itu, ada banyak rahasia yang bisa kita dengarkan di sini. Selain dipukuli oleh bocah berkepala besar ketika dia marah, itu tidak terlalu buruk. Lava penguasa bumi terus menatapnya. Kamu punya banyak kesempatan untuk pergi. Selama dia menurunkan daun willow, kamu bisa melarikan diri, jadi mengapa kamu tetap tinggal di sini? Adipati Surga diam. Suandu tidak menarik. Dia berkata, para dewa di Suandu pada dasarnya adalah kekuatan surga celestial. Situasi saya jauh lebih menyedihkan daripada Anda. Karena itu, saya suka di sini lebih baik daripada Suandu. Burung kecil, Anda baru saja berbicara tentang pembunuhan Ratu Empress, Anda belum selesai. Mari kita lanjutkan. Great Sun Saffron memandang penguasa bumi sebelum melirik bayi berkepala besar itu. Adipati Surga tersenyum dan berkata, sekarang dengan penguasa bumi, kita bisa lebih berani. Jika anak Youdu berani memakanmu, kita bisa bekerja sama dan menekannya. Great Sun Saffron sangat gembira. Tiba-tiba, mereka mendengar suara angin datang. Qin Fengqing saat ini mengaktifkan Slaughter Cauldron dan kekuatan berbahaya di dalam Cauldron menyebar. Langit hampir terpecah sementara pegunungan yang jauh juga menjadi lemas. Mereka hampir hancur oleh kekuatan berbahaya dari kawah pembantaian. Buddha di langit juga terombang-ambing dari kekuatan berbahaya dari kawah pembantaian. Wajah semua orang menjadi pucat, dan mereka semua memiliki firasat buruk. Anak Youdu masih terus tumbuh. Dia mungkin akan memiliki kekuatan tahta kaisar segera, dan dia bahkan dapat mengaktifkan kekuatan berbahaya dari kawah pembantaian. Sementara itu di kedamaian abadi, Qin Mu membawa Yang Mulia Yu untuk melompat dari kapal kertas. Dia melihat bahwa itu sudah malam di Eternal Peace. Kota jauh diterangi oleh lentera. Yang Mulia Surgawi, kirimkan saya ke sini, kata Qin Mu. Penatua utusan maut menatapnya dan berkata, saya harus mencatat Anda merencanakan penipuan terhadap penguasa bumi dalam buklet kecil Anda. Qin Mu berkata sambil tersenyum, lakukan saja, tidak ada perbedaan pula. Kamu tidak akan rugi. Penatua utusan maut menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba membungkuk kepada Yang Mulia Yu. Yang Mulia Mu, jaga kakak laki-laki. Setelah mengatakan itu, perahu kecil itu berlayar ke kegelapan dan menghilang. Qin Mu melihatnya sebelum membawa Celestial Yang Mulia Yu ke Akademi Saint Surgawi. Dia memiliki motif sendiri untuk meminta penatua utusan maut untuk mengirim mereka ke Heavenly Saint Academy. Yang Mulia Yu adalah selembar kertas putih sekarang. Dia tidak mengerti apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Bahkan makanan dan minumannya harus diurus. Karena itu, dia perlu mengajarinya hal-hal yang paling mendasar. Selain itu, dia tidak bisa mengajarinya seni ilahi, atau dia akan menghancurkan pohon muda yang baik ini. Metode terbaik adalah mengajarinya semua jenis runi dasar dan membiarkannya memahaminya sendiri. Pagi-pagi keesokan paginya, Qin Mu melemparkan Yang Mulia Yu ke kelas sekolah dasar dan membiarkannya mempelajari runi dari 4 tubuh roh besar dan 5 bintang elemen. Ketika sampai pada hari kedua, guru dari kelas memimpin Yang Mulia Yu kembali dan berkata, kultus guru, dia telah menguasai segalanya, saya tidak bisa mengajarinya lagi. Lebih jauh, dia bahkan memukuli para murid sekolah dasar. Qin Mu tercengang. Dia menguji Yang Mulia Yu, dan dia memang mempelajari semua runi dasar untuk burung vermilion, black tortoise, dan yang lainnya. Dia bahkan dapat menyimpulkan banyak hal hanya dari rune dan menciptakan beberapa jenis seni ilahi. Meskipun mereka kasar, mereka tidak dianggap lemah. Mungkinkah dia benar-benar menjadi badan penguasa? Qin Mu membawa Yang Mulia Yu untuk mendengarkan ceramah kepala desa. Apa yang disampaikan kepala desa adalah teknik pedang yang paling dasar. Yang Mulia Yu menggunakan 2 hari untuk menguasai segalanya, dan itu membuat kepala desa berkeringat dingin. Apakah dia badan penguasa? Tanya Qin Mu. Kepala desa linglung. Dia ragu-ragu dan berkata, sepertinya begitu. Dari mana kamu mendapatkan anak ini? Dari sejuta tahun yang lalu. Kepala desa bahkan lebih bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh penguasa sejuta tahun yang lalu. Tunggu sebentar, aku merasa pusing. Qin Mu membawa Yang Mulia Yu ke kelas butcher untuk mempelajari Heaven Knife skill-nya. Yang Mulia juga mudah menguasainya. Muer, pemuda ini jauh lebih pintar darimu. Jagal tertawa. Qin Mu mendengus dan agak tidak senang. Dia berkata, aku juga menggunakan beberapa hari untuk mempelajari keterampilan dasar pedang. Namun, sangat sulit untuk sepenuhnya menguasai mereka. Dia belajar lebih cepat daripada kamu, dan pemahamannya juga lebih tinggi dari kamu. Tukang daging berkata, dia tampaknya bahkan lebih cepat daripada Xu Shenghua, pemuda itu. Qin Mu memiliki wajah hitam, dan dia membawa Yang Mulia Yu ke setiap kelas di Heavenly Saint Academy. Yang Mulia Yu dapat dengan cepat menguasai setiap jenis teknik. Dia bahkan menguasai kelas aljabar dan kelas penciptaan yang paling sulit dengan sangat cepat. Setelah 3 bulan, dia telah mempelajari semua runi dasar dan gerakan dasar di Heavenly Saint Academy.
Dao Master Lin Xuan juga mendengar ada seorang jenius aljabar di Heavenly Saint Academy, jadi dia segera bergegas dari Akademi Dao Sek. Dia ingin membawa Yang Mulia Yu ke Dao Sekte untuk belajar aljabar lebih lanjut tetapi diusir oleh Qin Mu. Akhirnya, Qin Mu melemparkan Yang Mulia Yu ke lantai catatan surgawi, memungkinkannya untuk menelusuri buku apapun di dalamnya. Sebulan lagi berlalu, dan Yang Mulia Yu berjalan keluar dari lantai catatan surgawi. Qin Mu mengungkapkan ekspresi tidak percaya, dan dia berteriak, "Kamu selesai belajar mereka." Yang Mulia Yu menundukkan kepalanya karena malu. "Aku selesai membaca, tetapi aku tidak belajar, aku merasa ada terlalu banyak kesalahan dalam buku-buku itu." Qin Mu menghela napas gemetar dan menenangkan diri. Sebuah pikiran aneh muncul di hatinya. Mungkinkah saya menjadi tubuh Tuan Semu dan dia kemudian adalah badan Tuan yang benar? Tidak mungkin, saya harus membawanya untuk bertemu Xu Shenghua di Akademi Surgawi Tinggi Bumi Barat. Xu Shenghua memiliki ekspresi suram saat dia menatap Yang Mulia Yu di depannya. Dia menyelidiki dan bertanya, "Tubuh Tuan?" Qin Mu mengangguk dengan susah payah dan berkata dengan getir, "Dia bahkan lebih pintar dariku. Tidak heran aku merasa bakat dan pemahamannya dekat dengan milikku." Xu Shenghua memuji dan berkata, memahami saat dia belajar sesuatu. Namun, mengapa dia terlihat sedikit konyol? Akademi Surga Tinggi sudah benar di jalurnya dan yang paling penting masih guru seni bela diri mengajar di sini untuk jangka waktu tertentu. Namun, dia tidak mengajar murid-murid perempuan di Bumi Barat. Sebaliknya, ia mengajar seni bela diri untuk Qi Jiyi, Xiong Xiu, Luo Yinyu dan yang lainnya. Bahkan Xu Shenghua, Kanselir Agung, juga pergi untuk mendengarkan selama beberapa waktu. Naga Kilin ditunggangi oleh guru surgawi seni bela diri. Xu Shenghua berkata, "Guru bela diri seni bela diri menunggu Anda mengembalikan lembu jantannya selama beberapa bulan, dan pada akhirnya, Anda tidak mengembalikan lembu jantannya." Dia sangat marah dan mengatakan bahwa keluarga Wotkuter semuanya penipu, jadi dia menunggangi Kilin Naga. Qin Mu berjalan-jalan dan mengagumi pemandangan Akademi Surga Tinggi sementara Yang Mulia Yu ditarik pergi untuk mendengarkan kelas. Qin Mu berteriak kaget, bagaimana Fatih Dragon bisa membawanya? Tapi itu bagus juga, Fatih Dragon bisa melatih tubuhnya dengan membawa martial guru seni bela diri berkeliling. Xu Shenghua tinggal di samping Qin Mu dan bertanya, dibandingkan dengan Lan Yutian ini, saya merasa bahwa kita berdua adalah tubuh penguasa semu dan bahwa dia adalah yang asli. Dari mana Anda mengambil anak ini? Dari sejuta tahun yang lalu. Qin Mu menghela nafas dan berkata, dia tidak lagi anak-anak, dia sudah berusia jutaan tahun. Xu Shenghua mengangguk. Jadi, begitu. Saudara Xu, bukankah kamu terkejut? Qin Mu memeriksa ekspresinya dan bertanya dengan bingung. Xu Shenghua berkata dengan wajah tegas, saya sudah terkejut. Qin Mu tidak bisa berhenti memeriksa ekspresinya, dan dia masih tidak bisa melihat tanda-tanda keheranan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang Jing Yan sukai darimu. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Lan Yutian sebelumnya dan mungkin tidak tahu tentang prestasinya, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dia adalah pendiri yang membangun sistem penanaman harta ilahi dan istana surgawi? Anda harus mengungkapkan ekspresi keheranan sekarang, kan? Tubuh Xu Shenghua bergetar, tetapi dia masih memiliki ekspresi yang sama. Pendiri dan orang yang mendirikan sistem budidaya harta ilahi dan istana surgawi? Jadi mengapa dia tidak tahu apa-apa dan harus mulai belajar dari awal? Qin Mu memberitahunya tentang bagaimana dia dan Niu Sanduo telah kembali ke tahun pertama Dragon Han, sampai dia bertemu dengan Founding Emperor, Seven Celestial Venerable, serta Celestial Heavens Meeting dan Kolam Giok Meeting. Dia dan Kaisar Pendiri bahkan dianugerahkan sebagai Yang Mulia Mu dan Yang Mulia Qin. Xu Shenghua masih memiliki ekspresi yang sama, dan Qin Mu merasa dikalahkan. Sebenarnya, sejak aku bertemu dengan 7 surgawi, aku sudah memikirkan pertanyaan. Qin Mu berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu apa pertanyaannya? Xu Shenghua merenung sejenak, dan matanya menyala. Master Qin, ini akan menjadi prestasi besar. Anda berpikir untuk membuka kembali jembatan ilahi harta karun ilahi dan memperbaiki jembatan ilahi yang rusak dari orang-orang di Eternal Peace Empire, dan juga bagi para praktisi seni bela diri di dunia adu banteng. Karena ini, mereka semua bisa memiliki harapan untuk berkultivasi ke alam dewa. Qin Mu berkata sambil menghela nafas, saudara Xu masih orang yang mengenal saya yang terbaik. Itu benar, setelah bertemu dengan Seven Celestial Venerable, saya telah memikirkan pertanyaan ini. Orang-orang perdamaian abadi adalah orang-orang yang selamat dari Founding Emperor. Jembatan ilahi mereka hancur, dan orang-orang dunia adu banteng bahkan lebih mudah, tidak memiliki jembatan ilahi sama sekali. Tidak peduli apakah itu metode guru seni bela diri surgawi atau rahasia murai jembatan, mereka tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Hanya dengan membuka kembali jembatan ilahi harta karun ilahi ada solusi. Xu Shenghua berkata,
Yang Mulia Yun membuka surga jembatan ilahi harta karun, jadi Anda juga mencoba menemukan metode untuk membuka jembatan ilahi surgawi dan menyebarkan metode, memecahkan masalah ini sekali dan untuk semua. Qin Mu mengangguk. Harta ilahi setiap orang diwarisi dari leluhur mereka. Karena jembatan ilahi mereka hancur, kita hanya perlu membukanya lagi. Meskipun tidak semua orang bisa membukanya, jumlah orang yang bisa membukanya akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang bisa mengolah rahasia jembatan murai. Xu Shenghua berkata, dalam hal ini, apakah Anda berkonsultasi dengan Yun yang mulia surga tentang cara membuka jembatan ilahi harta karun ilahi? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Ketika aku kembali ke tahun pertama Dragon Han, aku tidak berhasil berbicara dengannya. Dia kemudian meninggal di era Naga Han. Namun, karena dia bisa membuka jembatan ilahi harta karun ilahi, kita juga bisa. Su Shenghua ragu-ragu sejenak dan berkata, jika Anda dapat membuka jembatan ilahi harta karun ilahi, Anda akan menjadi yang mulia Yun surgawi lainnya. Namun, jembatan ilahi Anda harta karun ilahi sudah selesai, jadi bagaimana Anda akan membukanya? Qin Mu berkata sambil tersenyum, aku berada di alam makhluk surgawi, dan aku tidak jauh dari alam hidup dan mati. Saya pikir setelah alam hidup dan mati, saya dapat melumpuhkan harta ilahi jembatan ilahi saya sendiri dan mencoba membuka harta ilahi jembatan ilahi saya sendiri. Namun, Anda telah mengatakan sesuatu yang salah. Aku bukan yang mulia Yun yang mulia. 1.000.000 tahun yang lalu, saya sudah menjadi yang muliamu. Xu Shenghua bergumam dan berkata, jembatan ilahi Anda lengkap, dan jembatan saya rusak, jadi mungkin saya harus menjadi yang mulia Yun yang mulia lainnya. Qin Mu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita bisa mencoba untuk bersaing. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang membuka alam kehidupan dan kematian, melumpuhkan jembatan ilahi kita, ilahi harta karun, dan membuka kembali jembatan ilahi. Xu Shenghua tersenyum hangat. Baik, ketika saatnya tiba, saya ingin Anda secara pribadi mengakui bahwa Anda adalah beta. Qin Mu tertawa dan berkata, apakah kamu masih perlu untuk meneliti seni magnetisme dan kanon komputasi molekul tertinggi? Di mana Anda punya waktu untuk meneliti jembatan ilahi harta karun ilahi? Kamu akan kalah. Xu Shenghua berkata dengan tenang, kamu tampaknya lebih sibuk daripada aku, apakah kamu punya waktu? Keduanya saling menatap dan mendengus. Xu Shenghua berkata, Nenek Xi membawa para akademisi Heavenly Saint Academy untuk meneliti seni magnetis ilahi di Supreme Emperor Heaven, dan mereka sudah memiliki beberapa pencapaian. Saya juga sering pergi untuk membantunya membangun runi dasar seni magnetisme ilahi. Sekarang, Nenek Xi telah memilah lebih dari 1.300 jenis tanda magnet. Namun, saya menyimpulkan bahwa masih ada sekitar 600 magnet yang belum ditemukan. Setelah Lan Yutian mempelajari seni terbaik dari Akademi Surga Tinggi saya, mengapa kita tidak pergi ke Supreme Emperor Heaven untuk melihatnya? Setelah setengah bulan, Yang Mulia Yu menguasai runi dasar dari Akademi Tinggi Surga. Xu Shenghua mengepak kopernya dan pergi bersama dengan Qin Mu. Qin Mu selalu menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain, jadi setelah dia menyelesaikan beberapa persamaan magnet, dia melemparkannya ke Nenek Xi dan Xu Shenghua, sementara dia berlari berkeliling. Datang ke Supreme Emperor Heaven kali ini, dia melihat banyak konstruksi aneh, dan itu adalah pilar yang ditempa oleh tembaga hitam. Pilar-pilar itu berlubang, dan ada segala macam panjang dan tebal. Ada yang seperti gunung yang tingginya ribuan meter, sementara ada yang sependek kaki. Beberapa ratus pilar berdiri tegak di titik-titik abnormal di medan magnet, dan ada titik-titik paling abnormal di mana Kaisar Agung Surga dan reruntuhan besar bersilangan. Ada sekitar 20 hingga 30 pilar yang tersusun di sana, dan itu tampak agak luar biasa. Di setiap titik abnormal medan magnet, ada praktisi seni ilahi memegang sikat dan kertas ketika mereka mengelilingi pilar tembaga untuk mencatat data dari reaksi medan magnet. Data itu kemudian dikirim ke kota dewa di Supreme Emperor Heaven untuk diselesaikan. Dewa sejati Pang Yu dan Dewa terhormat Sang Yihe sedang merekonstruksi Supreme Emperor Heaven, dan mereka telah membangun beberapa kota dewa bagi orang-orang untuk hidup dan berkembang biak. Untuk menyimpulkan lambang magnet, Nenek Xi juga telah meminjam sejumlah besar praktisi seni ilahi dari Supreme Kaisar Surga. Aljabar Agung Kaisar Surga awalnya sangat buruk, tetapi setelah dua dunia terhubung, para praktisi seni ilahi dari Kaisar Agung Surga datang ke kedamaian abadi untuk mempelajari aljabar, jadi ada juga cukup banyak orang yang terampil dalam perhitungan. Qin Mu datang ke kota, dan dia melihat Nenek Xi terkubur di bawah gunung kertas. Ada juga 100 cendekiawan yang memilah-milah data dari setiap titik yang tidak normal, dan senjata roh kalkulasi berdentang tanpa henti saat mereka menghitung. Di dinding tercetak lebih dari 1000 rune yang luar biasa. Mereka berkelap-kelip dan samar-samar mengeluarkan kekuatan magnet. Masih ada satu rune terakhir. Xu Shenghua memandangi cetakan di dinding, dan dia berseru dengan heran, kecepatan Nenek Xi agak cepat? Saat dia mengatakan itu, tawa Nenek Xi tiba-tiba terdengar. Dan sudah selesai, aku sudah menghitungnya.
Wanita cantik ini melompat dan datang ke depan tembok. Ki vitalnya mengalir keluar dan berubah menjadi rune terakhir, yang dicetak di dinding. Qin Mu berjalan ke depan dan memeriksa tanda magnet di dinding. Dia sangat terharu, dan dia memuji, "Nenek, pencapaian dan kebajikanmu tidak terbatas untuk menyelesaikan 1900 rune ini." Baru saat itulah Nenek Si memperhatikan mereka. Dia berteriak kaget dan gembira, "Kapan Muar datang? Anda belum mengunjungi dalam waktu yang cukup lama. Anda memiliki kredit 40% untuk rune ini, dan 60% lainnya dibagi antara Xu Shenghua dan saya. Xu Shenghua memilah lebih dari 1000 persamaan untuk daya tarik sedangkan saya hanya melakukan beberapa." Xu Shenghua merendahkan dirinya dan memandang Qin Mu. Qin Mu berkata sambil tersenyum, "Saya telah menyimpulkan beberapa persamaan awal, dan itu memang dilakukan dengan baik untuk Brother Xu karena melanjutkan jalan saya." Xu Shenghua mendengus membosankan. Meskipun apa yang dikatakan Qin Mu memiliki kesalahan memuji dirinya sendiri, itu sebenarnya kebenaran. Itu Qin Mu yang telah menemukan keajaiban magnetisme dan bahkan menuliskan beberapa persamaan dasar untuk magnetisme. Dia kemudian mendorong misi menyimpulkan lambang magnet kepada mereka. Qin Mu adalah pendiri, dan mereka adalah orang-orang yang telah menyempurnakannya. Oleh karena itu, Qin Mu mengambil hampir setengah dari kredit. "Nenek, sekarang rune magnetisme sudah beres, bisakah Anda memahami seni magnetisme ilahi?" tanya Qin Mu. "Saya dapat mencoba." Nenek Si penuh kegembiraan dan membawa mereka keluar kota. "Aku telah menyimpulkan rune magnet, dan aku secara kasar menghitung berbagai seni ilahi. Saya telah memilah-milah cukup banyak seni magnetis ilahi, dan ketika saya menyimpulkan rune terakhir, saya secara alami memahami seni ilahi yang hebat yang dapat dengan sempurna memadukan 1900 rune." Qin Mu tahu dia adalah eksistensi yang telah lama memasuki jalan dengan seni ilahi. Setelah memilah semua rune dasar magnetisme, seni ilahi agung yang ia pahami akan agak luar biasa. Mereka penuh antisipasi. Qin Mu, Xu Shenghua, dan Yang Mulia Yu mengikuti di belakang Nenek Si, sementara para praktisi seni ilahi lainnya dari Kaisar Agung Surga dan Cendekiawan Akademi Santo Surgawi terbang. Dewa sejati Pang Yu, Dewa terhormat Sang Yi dan yang lainnya juga mendengar beritanya, dan mereka bergegas. Ada para praktisi seni dewa dan dewa di mana-mana menunggu Nenek Si untuk pamer. Nenek Si berdiri di surga kaisar tertinggi, dan di bawahnya ada reruntuhan besar yang menggantung tegak lurus. "Aku belum menamai seni ilahi ini, tetapi biarkan aku mengeksekusinya terlebih dahulu untuk membuka cakrawala Anda." Dia mengeksekusi seni ilahi, dan ki vitalnya tidak terbatas. Nenek Si telah menjadi dewa untuk waktu yang cukup lama, dan kekuatan sihirnya padat. Seni ilahinya sangat indah, dan saat dia mengeksekusi seni magnetis ilahi yang hebat, semua orang di langit tiba-tiba jatuh seperti hujan. Mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Qin Mu juga tertekan di tanah, dan dia merasa seolah ada dunia yang menekannya. Dia heran. Dewa sejati Pang Yu juga merangkak dengan susah payah, dan kakinya menggigil. Dia hampir tidak bisa berdiri, dan dia merasa takut di dalam hatinya. Dia buru-buru berkata, "Demi Tuhan Youyo, pergi lebih lembut dengan kekuatan, hati-hati menekan kita sampai mati." Nenek Si menoleh, dan baru kemudian dia menyadari mereka terjepit di tanah. Dia berkata sambil tersenyum, "Seni ilahi saya sedang dieksekusi di reruntuhan besar, bukan pada kalian. Setelah saya melepaskan seni ilahi ini, tidak akan ada kekuatan ilahi dari magnetisme menekan kalian lagi." Dia memukul ke depan, dan cahaya ilahi dari magnetisme meledak. Miliaran bintang bisa terlihat samar berputar di dalam seni ilahi, dan cahaya ilahi dari magnetisme menghubungkan bintang-bintang ketika mereka saling berjalin satu sama lain. Seni ilahi menekan reruntuhan besar dengan gemuruh. Reruntuhan besar di bawah tenggelam 300 meter sementara gunung-gunung dan sungai-sungai jauh naik dari tanah. Rentang pegunungan mengalir keluar dari bawah tanah dan membentuk rantai puncak yang tak terputus. Nenek Si memuji dan berkata, "Benar-benar seni ilahi yang bagus. Kalian tidak merasakan tekanan sekarang, kan?" Qin Mu dan yang lainnya merasakan tekanan berkurang, dan mereka buru-buru merangkak. Dewa terhormat Sang Yi berkata sambil tersenyum, "Kekuatan sihir yang mulia Youyo benar-benar indah, dan seni ilahi Anda benar-benar luar biasa dan kuat. Namun, Anda harus mengambil kembali seni ilahi Anda sekarang, kan?" Tanah reruntuhan besar bergetar ketika semakin banyak gunung naik dari tanah dan meluas keluar. Nenek Si bingung dan berkata, "Saya sudah mengambil kembali seni ilahi saya? Ada sesuatu yang salah?" Qin Mu dan yang lainnya menatap reruntuhan besar, dan mereka melihat gunung-gunung bergerak dengan cepat menjauh dari mereka. Tanah meluas tanpa henti, dan gunung terdekat dengan mereka sudah ribuan mil jauhnya sekarang. Gunung itu begitu jauh sehingga mata telanjangnya bahkan tidak bisa melihatnya. Pada saat yang sama, Qin Mu juga melihat pelebaran sungai Surging. Itu menjadi lebih luas dan lebih luas sementara arus menjadi lebih dan lebih cepat. Sungai besar ini lebarnya 300 meter sebelumnya, dan sekarang setiap kali mereka berkedip, itu melebar 300 meter.
Apa yang terjadi? Semua orang bingung, dan mereka menatap pemandangan ini dengan linglung. Reruntuhan besar tidak hanya memperluas timur dan barat, tetapi juga memperluas utara dan selatan. Sementara itu, gunung-gunung itu juga tumbuh dengan hebat dan menjadi semakin besar, semakin tinggi dan semakin tinggi. Ini bukan apa yang bisa disebabkan oleh Divine Art Nenek Si. Hati Qin Mo melompat, dan dia buru-buru terbang. Dia melewati terowongan surga kaisar tertinggi dan datang ke sisi berlawanan dari reruntuhan besar. Dia juga melihat reruntuhan Great West berkembang dengan marah. Dan di tebing reruntuhan besar yang hancur, pemandangan yang bahkan lebih menakjubkan muncul. Dunia terbang keluar dari tebing yang rusak dan menjadi lebih besar dan lebih besar saat mereka melayang ke langit. Segera, lapisan dunia disembunyikan di antara awan dan kabut di langit. Nenek Si dan yang lainnya mengikutinya untuk bergegas, dan mereka melihat pemandangan ini dengan linglung. Gemuruh dunia yang menggoncang datang dari tebing yang rusak ketika tebing itu pecah terus-menerus. Air sungai dari tebing gunung menjadi semakin bergejolak ketika banjir meluap dari dunia. Seolah-olah dunia yang ditekan di sini selama 4 era terakhir semuanya telah sepenuhnya dibebaskan. Apakah ini dibuat oleh saya? Nenek Si mengerjapkan matanya dan bergumam. Qin Mo memandang tebing yang rusak, yang masih naik. Sebuah tablet batu besar terungkap, dan kata-kata di tablet batu itu berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Dia melihat tulisan-tulisan di tablet batu dan serak dengan suara serak, itu diciptakan oleh Nenek Si. Anda memilah semua rune magnetisme dan menggunakan seni magnetisme ilahi untuk membangkitkan eksistensi mengerikan yang terkubur di sini. Ada beberapa tulisan dewa kuno yang ditulis di tablet batu, dan Qin Mo telah melihat tulisan-tulisan dewa semacam ini sebelumnya. Itu adalah tulisan-tulisan surgawi-surgawi naga Han, dan mereka dibentuk oleh suara dewa. Mereka mengandung kekuatan luar biasa. Namun, tulisan pada tablet batu tampaknya lebih kuno, dan ada banyak perubahan yang tidak diakui Qin Mo. Ibu, juga primordial. Saya tidak mengenali dua kata lainnya. Qin Mo mencoba membaca sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tulisan-tulisan ini terlalu kuno. Ibu alam primordial bumi, Yang Mulia Yu, yang ada di sampingnya, tiba-tiba berbicara. Qin Mo bertanya dengan heran, Yang Mulia Yu Tian, Anda mengenali kata-kata ini? Yang Mulia Yu masih linglung, dan dia berkata, saya merasa terbiasa membaca kata-kata ini dan merasa mereka harus dibaca seperti itu. Sisanya takjub tanpa henti. Semua orang tahu bahwa Qin Mo sangat berpengetahuan dan cakap dalam semua jenis bahasa. Dia telah belajar bahasa dewa, bahasa iblis, bahasa Youdu, dan bahkan mencoba-coba bahasa kuno di masa lalu. Mereka tidak akan pernah berharap adik lelaki di sampingnya ini benar-benar mengenali kata-kata yang bahkan tidak diketahui Qin Mo. Reruntuhan besar masih terus berkembang. Banyak gunung di reruntuhan besar telah dikirim ke tempat-tempat yang sangat jauh, namun, tidak ada tanda-tanda gunung terbentuk di reruntuhan besar. Jika gunung terbentuk, tanah pasti akan bergetar. Gunung berapi akan meletus dan menutupi di mana-mana dengan lava. Meskipun reruntuhan besar berkembang, itu relatif diam. Tanah dan gunung itu sepertinya keluar begitu saja dari luar angkasa. Oleh karena itu, perluasan reruntuhan besar tidak mempengaruhi bentuk kehidupan yang tinggal di sini. Namun tanah yang mengucur terlalu luas. Jauh melampaui reruntuhan besar. Qin Mo mencari gunung terdekat, dan gunung terdekat mereka sudah 40 kali jaraknya. Yang berarti reruntuhan besar sekarang setidaknya 40 kali lebih panjang dan lebih luas. Luas permukaan reruntuhan besar mungkin dinaikkan 1600 kali. Qin Mo melihat sekeliling. Jalan yang telah diaspal oleh Eternal PC Imperial Preceptor juga terbagi menjadi beberapa bagian, dipisahkan menjadi beberapa bagian. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa gunung-gunung yang baru memiliki kabut dari semua warna menyelimuti mereka. Beberapa tempat bahkan memuntahkan sinar matahari warna-warni. Mereka bisa melihat kota-kota kuno dan reruntuhan, serta patung-patung raksasa bobrok yang berdiri di antara langit dan bumi. Perubahan ini tampaknya menjadi pelepasan tanah yang disegel, gumam Dewa Sejati Pang Yu. Dewa terhormat Sang Yihe bertanya, apakah reruntuhan besar di masa lalu seperti ini? Dewa Sejati Pang Yu lebih tua, jadi dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Meskipun reruntuhan besar era Kaisar Pendiri berbeda dari reruntuhan besar sekarang, mereka pada dasarnya masih serupa. Ketika pendiri Kaisar Langit Surgawi menabrak langit dan mendarat di sini, banyak reruntuhan langit surgawi muncul di reruntuhan besar. Saat itu, era pendiri Kaisar masih belum sepenuhnya berakhir, dan masih ada dewa di sini. Nenek Si bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan era Kaisar Tinggi? Seperti apa reruntuhan besar era Kaisar Tinggi? Dewa Sejati Pang Yu tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya tahu tentang masalah-masalah era Kaisar Tinggi? Nenek Si merenungkan dan berkata, tanah yang dicurahkan kali ini harusnya adalah alam primordial bumi pertiwi yang ditekan oleh reruntuhan besar. Ketika saya mengeksekusi seni magnetisme ilahi saya sebelumnya, itu bersentuhan dengan alam primordial Mother Earth yang tersegel, melepaskannya. Dalam hal itu, mengapa alam primordial bumi pertiwi ditekan di bawah reruntuhan besar?
Semua orang memandang Dewa Sejati Pang Yu dan menunggunya untuk menjawab. Dewa Sejati Pang Yu menatap dengan mata terbuka lebar. Matanya awalnya sangat lebar, dan sekarang bahkan lebih lebar. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menjawab, bagaimana saya tahu tentang ini? Jangan lihat aku tidak akan tahu bahkan jika kamu melihatku. Saint Woodcutter paling tahu, tanyakan saja padanya. Saint Woodcutter berakhir di Eternal Peace, dia mendorong reformasi dengan Imperial Preceptor. Jika mereka ingin bergegas, mereka mungkin harus menghabiskan 40 kali jumlah waktu untuk sampai ke sini. Qin Mu terus menatap gunung jauh, dan dia melihat gunung itu masih bergerak lebih jauh. Sebentar lagi akan menjadi 50 kali jumlah waktu. Apakah dunia primordial bumi pertiwi yang melahirkan ibu pertiwi? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Tiba-tiba, suara ombak terdengar, dan retakan besar muncul di depan mereka. Ada air biru di sekitar celah, dan selanjutnya, celah itu terbelah dua sisi. Semakin banyak air mengalir keluar, dan sebuah danau 100 mil dengan cepat terbentuk. Namun, danau itu masih tumbuh, dan secara bertahap membentuk lautan. Laut menjadi begitu luas sehingga cakrawala tidak bisa dilihat. Hati Qin Mu bergetar hebat dan dia buru-buru melewati terowongan Kaisar Agung Surga untuk datang ke reruntuhan besar timur. Hati Xu Shenghua sedikit bergerak, dan dia membawa Yang Mulia Yu bersamanya. Orang lain juga datang berlari. Qin Mu memandang sisi timur di mana gunung-gunung tidak terbatas. Dia terbang di sepanjang tanah Kaisar tertinggi surga untuk menuju ke atas, dan semakin tinggi dia terbang, semakin jauh dia bisa melihat. Akhirnya, Qin Mu melihat lautan yang puluhan ribu mil. Dewa Sejati Pang Yu berteriak, itulah Laut Timur dari era pendiri Kaisar. Laut Timur ini telah menghilang, jadi mengapa itu kembali lagi? Laut Timur berwarna biru langit, dan ombaknya melonjak hebat. Begitu banyak air keluar entah dari mana, dan itu menciptakan lautan yang panjangnya puluhan ribu mil. Tempat itu awalnya sebuah baskom yang tidak terlalu besar. Di sebelah baratnya adalah Gunung Meru dari biara Thunder Club besar dan di sebelah barat adalah pegunungan Dewa Patah. Di selatan adalah Secret Water Spas, yang mengalir melalui Sungai Surging. Dan sekarang, arah Gunung Meru diselimuti awan dan kabut. Selain pilar yang membentang ke langit yang bisa terlihat samar, dia tidak bisa melihat puncak sama sekali. Qin Mu memandang ke arah God Broken Mountain Range, dan dia tidak bisa melihat rantai puncak yang tak terputus lagi. Adapun Sungai Surging, dia tidak mengenalinya lagi. Dia hanya bisa melihat sungai besar dengan lebar 800 mil yang mengalir dengan anggun ke timur. Panjangnya bahkan lebih tak terbayangkan. Naga pemeliharaan Saffron telah memperoleh manfaat besar. Qin Mu bergumam dan berkata, aku seharusnya tidak menganugerahkannya sebagai Surging River Dragon King, namun kita terikat oleh fakta hitungan bumi, jadi aku tidak bisa kembali pada kata-kataku. Dia menurunkan daun willow di jantung alisnya, dan kesadarannya memasuki tanah kata Qin. Dia bertanya, Adipati Surga, penguasa bumi, apakah Anda memperhatikan perubahan di reruntuhan besar? Adipati Surga dan penguasa bumi memandang keluar melalui mata ketiga dan tubuh mereka tersentak. Dua keberadaan kuno saling memandang di mata dan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Great Sun Saffron juga melihat keluar, dan dia berteriak, Immemorial Yuandu. Di sana tempat kelahiran Ibu Pertiwi. Qin mau bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ini alam primordial bumi pertiwi? Mengapa Sun Saffron menyebutnya sebagai Yuandu yang kuno? Alam primordial bumi pertiwi adalah apa yang disebut setelah penetapan langit celestial, tetapi itu disebut Yuandu di masa lalu. Itulah wilayah Ibu Pertiwi. Setelah langit surgawi didirikan, itu dibangun di langit di atas Yuandu yang abadi. Qin Mu tertegun. Langit surgawi dari 4 era semuanya telah dimulai dari tempat ini, menjadi surga-surga di sini? Adipati Surga diam tentang tuduhan besar sambil mengakui yang kecil. Anda masih belum mengatakan mengapa Yuandu yang dulu pernah menjadi reruntuhan besar saat ini. Anda tidak mengatakan di mana Ibu Pertiwi itu berada, dan Anda bahkan tidak mengatakan mengapa alam primordial bumi pertiwi akan muncul kembali sekali lagi. Qin Mu menyesali dengan sengit. Meskipun Adipati Surga tampaknya banyak bicara, pada kenyataannya, Anda tidak mengatakan lebih dari yang Sun Saffron lakukan. Penatua berjanggut putih meniup janggutnya dan menatapnya sebelum berkata dengan marah, dia terlalu banyak bicara, itu sebabnya dia mati lebih awal. Qin Mu berkata dengan dingin, apakah Ibu Bumi mati? Jika Ibu Pertiwi dapat mati, mengapa Adipati Surga tidak mati juga? Apakah Anda mengatakannya atau tidak, orang lain tidak akan membiarkan Anda pergi. Adipati Surga kemudian memandang Great Sun Saffron, dan Great Sun Saffron menarik kembali kepala burungnya. Jangan lihat aku sudah terbunuh oleh panah tersembunyi. Aku terlalu banyak rahasia, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi pada alam primordial bumi pertiwi setelah aku mati. Adipati Surga menghela nafas dan berkata, saya seorang pengintip, saya tahu tentang insiden di alam primordial. Dia berhenti sejenak dan berkata, sebenarnya,
era Kaisar Tinggi terkait dengan Ibu Bumi dan juga terkait dengan surga langit. Pada saat itu, era Kaisar Tinggi terpecah menjadi dua aturan, dan kedua surga ini mewakili dua kekuatan yang berbeda. Setelah kematian Ibu Pertiwi, era Kaisar Tinggi dihancurkan. Saya hanya bisa memberitahu Anda begitu banyak, Anda harus menemukan jawaban untuk sisanya. Jantung Qin Mou bergetar hebat, dan dia buru-buru berkata, Kaisar Tinggi Utara dan Selatan didirikan, era Kaisar Tinggi dipisahkan menjadi Utara dan Selatan, jadi siapa yang mendukung kekuatan mana? Juga, Anda bilang Ibu Pertiwi sudah mati, siapa yang membunuhnya? Penguasa bumi berkata kepada Qin Mou, perwujudan alam primordial bumi Pertiwi mungkin terkait dengan kesadaran yang tersisa dari Ibu Pertiwi, Anda harus berhati-hati. Qin Mou bingung dan bertanya, mengapa saya harus berhati-hati? Penguasa bumi berkata, kamu telah memakan arwah primordial dari banyak dewa di Pas Kunci Giok dan di antara mereka adalah anak-anak Ibu Pertiwi dari era Nagahan. Kesalahan ada pada Anda, dan saya juga mencatat dosa Anda, namun, karena moralitas, saya masih harus memperingatkan Anda. Pertempuran Youdu jelas penguasa bumi berencana menggunakan tangannya untuk membersihkan kekuatan langit surgawi di Youdu. Karena kedua orang tuanya di Youdu dan penguasa bumi memperlakukan orang tuanya dengan baik, ia harus melakukan kebaikan ini untuk penguasa bumi. Namun dari kelihatannya sekarang, selain mengambil menyalahkan dari surga celestial, ada lebih banyak menyalahkan di sini dengan Ibu Bumi menunggunya. Dalam pertempuran Youdu Pas Kunci Giok, putra Ibu Pertiwi yang meninggal di tangannya adalah Yan Jiusi. Dalam pertempuran itu, Yan Jiusi tampaknya menyebutkan bahwa ia memiliki garis keturunan dari Ibu Pertiwi, bahwa ia adalah putra Ibu Pertiwi. Di antara gunung-gunung yang tak terbatas, seekor binatang buas samar-samar terlihat di antara gunung-gunung, mengungkapkan punggungnya yang besar dan hijau. Semua orang tercengang, dan yang mulia, Sang Ye bergumam, apa itu? Tubuh yang sangat besar. Hati Qin Mou gemetar, dan dia menghela napas gemetar. Setengah dewa. Semua orang tidak tahu apa maksudnya, dan mereka semua memandangnya. Apa itu setengah dewa? Apakah itu dewa palsu? Qin Mou berkata dengan sungguh-sungguh, setengah dewa ini sangat berbahaya, mereka adalah anak-anak dewa kuno, dan mereka memiliki garis keturunan kuno, kita harus berhati-hati. Kalian juga harus hati-hati. Setelah segel reruntuhan besar diaktifkan dan itu berubah menjadi alam primordial, aku takut banyak setengah dewa mungkin selamat. Sang Yi bingung. Apa itu dewa-dewa kuno? Qin Mou menjelaskan dan berkata, dewa kuno seperti dewa suci yang lahir alami seperti Adipati Surga, penguasa bumi, dan Ibu Pertiwi. Setengah dewa adalah keturunan mereka, dan mereka seperti naga kilin yang juga dianggap sebagai setengah dewa. Mereka tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya usia. Setengah dewa ini mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka, tetapi mereka juga bisa mengolah seperti kita. Selain itu, setelah mereka berkultivasi, mereka akan menjadi lebih kuat, jadi Anda harus berhati-hati. Dewa sejati Pang Yu berteriak keras, tentara surga kaisar tertinggi, ikuti aku. Dia membawa semua orang untuk pergi, dan Xu Shenghua berkata, saya perlu melakukan perjalanan kembali ke bumi barat dan melihat apakah itu aman di sana. Qin Mou mengangguk dan berkata, Anda mungkin perlu menghabiskan 1 hingga 2 tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai bumi barat, Anda harus berhati-hati dalam perjalanan Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan mati di tangan setengah dewa jika aku belum mati di tanganmu. Xu Shenghua bergegas pergi. Nenek Si membawa banyak cendekiawan Heavenly Saint Academy untuk berkemas. Muer, aku akan pergi dengan para sarjana ini untuk memberitahu desa-desa reruntuhan besar barat, kamu harus lebih berhati-hati. Qin Mou berkata, Nenek, jangan khawatir. Anda menuju ke barat, dan saya akan menuju ke timur. Juga, jangan lepaskan roh primordial Anda untuk menghubungi perdamaian abadi. Ada terlalu banyak medan perang di alam primordial, dan ada bahaya di mana-mana. Setengah dewa juga muncul, jadi berhati-hatilah agar tidak melukai roh primordialmu. Raschal, mulai menceramahiku sekarang. Nenek Si membuat semua orang pergi, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu masih diajar olehku, skema dan rencana mana yang tidak diajarkan oleh nenek. Qin Mou melihat mereka, dan dia berpikir, aku harus pergi ke alam adu banteng dan menemukan seni bela diri guru surgawi. Saya perlu mengundang para praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng untuk membantu, dan baru setelah itu saya dapat memberitahu orang-orang dari reruntuhan besar lebih cepat. Dia mengubah arahnya, dan dia membawa Celestial Yu untuk berjalan ke Supreme Emperor Heaven saat dia berlari langsung menuju desa pegunungan kecil itu. Aku ingin tahu apakah dunia adu banteng diusir atau tidak. Ketika reruntuhan besar mengalami perubahan besar, dunia terbang keluar dari tebing yang rusak, dan dunia-dunia ini terlempar ke langit oleh kekuatan ilahi dari magnet ketika alam primordial menembus segelnya. Dunia adu banteng juga merupakan dunia yang ditempa oleh istana adu banteng. Seni bela diri guru surgawi telah menyembunyikan dunia ini di reruntuhan besar, dan itu mungkin juga telah dilemparkan ke langit.
Saudara tertuamu, pelan-pelan. Yang Mulia Yu terengah-engah saat dia mengikuti di belakangnya. Ki vital Qin Mou beredar, dan dia menggunakan beberapa kekuatan sihir untuk mengangkat Yang Mulia Yu sebelum meningkatkan kecepatannya. Kultivasinya padat sekarang, jadi itu tidak terlalu banyak upaya untuk mengangkat Yang Mulia Yu. Qin Mou berlari sepanjang jalan, dan seolah-olah dia telah memasuki hutan primitif yang benar-benar asing baginya. Ada gunung-gunung yang menjulang di sekelilingnya, dan bahkan pohon-pohon itu luar biasa besar. Mereka jauh lebih tinggi dan lebih besar dari pohon-pohon di Great Ruins. Ada banyak rahasia yang tidak terpecahkan yang tersembunyi di alam primordial, dan itu seperti dunia yang sama sekali asing baginya. Namun, bahkan dengan bahaya tergeletak di mana-mana, ia masih harus menerobos masuk. Reruntuhan besar adalah tempat ia dibesarkan, dan orang-orang di reruntuhan besar adalah keluarganya. Qin Mou tidak tahu seberapa jauh dia berlari sebelum dia melambat dan melihat gunung di depan mereka. Benjolan sinar matahari warna-warni berangsur-angsur naik dari pegunungan, dan memandanginya dengan Jade Heaven Divine Eyes. Ia melihat bahwa sinar-sinar matahari warna-warni itu adalah beberapa seni ilahi yang sangat berbahaya. Ambil jalan memutar. Qin Mou segera membuat keputusan dan mengambil jalan memutar di sekitar kaki gunung. Ketika dia sampai ke bayangan gunung, dia tertegun. Dia hanya melihat medan perang kuno dan luas di depan matanya. Sinar yang tak terhitung dari sinar matahari warna-warni seperti asap dari api perang yang menyebar ke seluruh medan perang. Mereka disembunyikan di antara dinding-dinding bobrok dan pagar yang rusak, tampak cantik, menarik, dan sangat menawan. Qin Mou menenangkan diri dan terbang ke langit. Setelah terbang lebih dari selusin mil, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa medan perang kuno ini sangat panjang. Namun, itu tidak seluas yang dia harapkan. Hanya ada jarak 1000 mil. Terbang melintasi langit, Qin Mou memeriksa langit di atas medan perang, dan langit tampak sangat bersih. Saat dia hendak terbang, seekor burung berwarna emas terbang melintasi kepalanya dan mengepakkan sayapnya ke depan. Burung emas itu terbang lebih dari 10 mil ketika tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian. Itu berubah menjadi potongan-potongan daging yang jatuh dari langit. Selanjutnya, potongan daging itu terus membelah saat jatuh dari langit. Mereka berubah menjadi daging kubus. Ketika kubus daging jatuh, mereka menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka sudah terlalu kecil untuk terlihat jelas. Qin Mou tercengang, dan mata ketiga di jantung alisnya terbuka. 3 mata ilahi memandang ke langit, dan baru kemudian ia melihat garis-garis hitam di atas medan perang kuno ini. Garis-garis itu membentang ke segala arah dan tampak seperti sarang laba-laba yang sulit dideteksi. Mereka membentuk jaring yang berantakan di langit. Kulit kepala Qin Mou mati rasa. Ketika terbang dari langit, sangat sulit untuk melihat celah-celah ini di ruang angkasa yang tidak memiliki ketebalan sama sekali. Jika dia terbang, dia akan berakhir seperti burung emas itu. Jarak 1000 mil tidak butuh waktu lama untuk berjalan, tetapi jika aku mengambil jalan memutar, itu akan memakan terlalu banyak waktu. Dia mendarat dan berkata kepada Yang Mulia Yu, ikuti aku, jangan berkeliaran. Yang Mulia Yu juga bisa melihat bahaya dan menganggukkan kepalanya berulang kali. Keduanya menggali jauh ke dalam medan perang kuno ini hanya untuk melihat kehendak yang naik-naik dari tulang putih untuk melayang di sekitar. Qin Mou menghindari sinar matahari yang beraneka warna dan kemauan. Dia menggunakan ki vitalnya untuk mengeksekusi pelet pedangnya untuk berguling di depan mereka, menguji apakah ada bahaya. Jalan ini aman, dan setelah berjalan 100 mil, sebuah kota bobrok muncul di depan mereka. Mereka datang ke depan kota, dan samar-samar mereka bisa mendengar suara sitar yang datang dari kota. Suara sitar sepertinya merintih seperti seorang gadis muda yang meratapi masa lalunya yang menyedihkan. Kulit kepala Qin Mou merangkak. Medan perang kuno ini ditutupi dengan kerangka putih, jadi mengapa akan ada suara sitar? Ada beberapa loh batu yang runtuh di depan gerbang kota. Celah pada loh batu itu segar, dan Qin Mou mengucilkan Yang Mulia Yu. Dia dengan hati-hati menyingkirkan puing-puing di tablet batu, dan di atasnya adalah catatan pertempuran. Kaisar tinggi 72 Aula, Aula Phoenix, Aula Master Qi Xiaoyu, membunuh Dewa Merah Yan Qianzong dari surga sel surya ekstrateritorial di sini. Di samping loh batu ini ada loh batu yang rusak, dan itu mencatat perang lain. Qin Mou membaca, dan tercatat bahwa Putra Mahkota menangkap Qi Xiaoyu di sini dan Qi Xiaoyu menyerah. Putra Mahkota menganugerahkan dia sebagai Dewa Merah Langit Selatan yang baru dan mendirikan tablet batu ini untuk mengenang jasa-jasanya. Sitar ini, Qin Mou sedikit terpana, dan dia berteriak, mungkinkah itu Dewa Merah Qi Xiaoyu? Tidak heran itu sedikit akrab. Bukankah dia mengejar Buddha Sakra? Mungkinkah Buddha Sakra datang ke reruntuhan besar juga? Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sini, suara wanita terdengar. Phoenix Hall, Master Qi Xiaoyu. Qin Mou tertegun. Suara ini sepertinya agak akrab. Saat ia berpikir sampai di sini, suara sitar berhenti, dan sinar matahari berwarna-warni naik. Sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya menyelubungi kapal Phoenix yang megah saat terbang.
Dua sayap Phoenix di samping mengepak dan mengangkat angin kencang yang menakutkan dan badai pasir. Tuan Balai Phoenix, jangan pergi. Bai Kuer dari kota ratusan kemakmuran mencari audiensi. Suara lain di kota terdengar. Pikiran Qin Mu hancur, dan dia menatap dengan tercengang. Dia berdiri di sana dengan linglung ketika dia melihat kapal Phoenix menerobos udara. Di belakang kapal Phoenix, seorang gadis melayang di langit dengan pedang ilahi di tangannya. Dia menerobos celah-celah di angkasa, dan tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi naga putih untuk mengejar kapal Phoenix. Bai Kuer kota ratusan kemakmuran. Qin Mu memandang naga putih itu bergerak menjauh, dan dia bergumam, dia masih hidup, dia masih hidup. Dia juga telah datang ke reruntuhan besar. Dia tak dapat mengingatnya malam itu 40.000 tahun yang lalu ketika dia, naga Kilin, Peti, dan Pangongso telah mengawal orang-orang dari kota 100 kemakmuran untuk menuju ke timur. Bai Kuer sedikit lemah, tapi dia tidak membungkuk. Dia membawa orang-orang terakhir dari era Kaisar Tinggi untuk menemukan jalan bertahan hidup melalui kesulitan. Ketika matahari terbit, Qin Mu dan sisanya berubah menjadi pasir hitam dan memudar bersama dengan kegelapan, hanya menyisakan gadis muda itu untuk melindungi manusia yang tak berdaya. Bagaimana dia bisa hidup selama 40.000 tahun ini? Suara samar lain datang dari kota seolah-olah meratapi diri sendiri. Waktu seperti lagu, jalannya tidak pernah berakhir, dan cinta bertahan selamanya. Qin Mu mendengar suara itu, dan dia terkejut. Dia berteriak dengan keras, Buddha Sakra! Li Youran! Suara meratapi itu tiba-tiba berhenti, dan setelah beberapa saat, Sakra Buddha memanggil dengan hati-hati, siapa itu? Saya, Qin Mu. Qin Mu berkata dengan penuh semangat, Qin Mu yang membuatmu menjadi kambing hitam setelah membunuh jalanku menuju alam Buddha. Setelah beberapa saat, Buddha Sakra berjalan keluar dari kota yang bobrok, dan dia masih terlihat seperti seorang biksu muda. Dia masih berjalan tanpa alas kaki dan tidak ternoda oleh debu saat dia berjalan di reruntuhan yang benar-benar bobrok. Orang tidak bisa tidak mengakui bahwa ada banyak pria tampan, tetapi tidak banyak yang bisa melampaui Buddha Sakra. Penampilan luar biku itu 100%, dan ada beberapa roda cahaya di belakang kepalanya, membuatnya terlihat bermartabat dan hikmat. Jadi orang awam Qin. Buddha Sakra menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu di sini? Mungkinkah perubahan besar di Great Ruins dan kemunculan tiba-tiba dari ruang yang tumpang tindih itu menjadi tugasmu? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan aku. Itu disebabkan oleh Nenek Si dari desaku? Nenek Si mengeksekusi seni magnetis ilahi dan mengkhawatirkan jiwa ibu pertiwi yang hancur. Akibatnya, alam primordial dari masa lalu muncul kembali ke dunia sekali lagi. Buddha Sakra bertanya dengan heran, Nenek Si dari desamu? Orang yang luar biasa, saya harus bertemu orang yang luar biasa. Qin Mu mengedipkan matanya, dan dia memiliki senyum murni di wajahnya. Mengapa Buddha ada di sini? Aku bahkan melihat kapal Phoenix Dewa Merah Qi Xiaoyu di sini dan bahkan mendengar suara kecapi datang dari kota. Dewa Merah Qi Xiaoyu tampaknya memperingati kemuliaan era Kaisar Tinggi. Buddha Sakra tertawa dan berkata, seorang gadis dari keluarga Bai datang untuk menakuti dia. Gadis dari keluarga Bai itu adalah anggota dari surga langit surgawi yang dulu, yang pernah saya jumpai selama era pendiri Kaisar. Karena Dewa Merah pernah menjadi subjek lama Kaisar Tinggi, dia tidak berani bertemu dengan seorang teman lama setelah menyerah ke surga celestial luar angkasa. Qin Mu terus berkata, Dewa Merah Qi Xiaoyu mengejar Buddha sepanjang jalan dan mengejar Anda dari 20 surga alam Buddha ke reruntuhan 33 langit Kaisar pendiri. Saya pikir Buddha akan mengalami siksaan dan rasa malu yang luar biasa, tetapi saya tidak pernah berharap Buddha benar-benar baik-baik saja dan terlihat penuh semangat. Ini benar-benar membuat saya takjub. Buddha Sakra berkata, selama era pendirian Kaisar, gadis dari keluarga Bai itu pernah datang untuk menemukan seorang pemuda dengan nama keluarga Qin yang baik dengan keterampilan pedang. Namun, dia mencari sia-sia, pendiri Kaisar juga tidak bisa membantunya menemukan pemuda itu dengan nama keluarga Qin. Qin Mu berkata, bagaimana kita bisa menjalin leher kita seperti bebek Mandarin? Bagaimana kita bisa berkeliaran dan bersama-sama melambung? Apakah Buddha kembali ke kehidupan normal akhir-akhir ini? Apakah Anda dipanggil Li Youran lagi? Yang Mulia Yu bingung dari pembicaraan mereka. Dia tidak bisa menangkap apapun. Meskipun hubungan mereka tampak sangat baik, mereka seperti musuh yang menjadi merah karena marah saat mereka melihat satu sama lain. Mereka berhenti untuk menggali luka masing-masing, dan mereka merasakan kesenangan yang luar biasa dan sakit jantung pada saat yang sama. Akhirnya, Qin Mu dan Buddha Sakra berhenti menggali luka masing-masing. Mereka tertawa dan berbaikan, menjatuhkannya seperti ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Buddha, bagaimana Anda membawa kesalahan? Tanya Qin Mu prihatin. Aku masih membawanya. Buddha Sakra berkata, untungnya Dewa Merah mengejar saya, jadi saya masih memiliki beberapa waktu luang. Namun, saya pernah mendengar langit surga berencana mengirim ahli lain untuk menjatuhkan saya tidak peduli apa.
Mereka ingin mendapatkan teknik kaisar tahta kaisar Buddha lama dari saya. Kesalahan yang diberikan Buddha tua kepada saya adalah baik dan nyaman. Bagaimana dengan milikmu? Itu telah meningkat beberapa lagi, kata Qin Mu. Keduanya tidak bisa tidak mengasihani satu sama lain karena mereka bersaudara terjebak dalam situasi yang sama. Dewa Merah mengejarku sampai sejauh ini dan untungnya, dia ditakuti oleh gadis dari keluarga Bai. Kalau tidak, jika saya ditangkap olehnya, setengah dari kultivasi seumur hidup saya akan sia-sia. Buddha Sakra memandang Yang Mulia Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Dermawan siapa adik lelaki kecil ini? Dia Lan Yutian. Qin Mu tidak banyak memperkenalkan dan berkata, tubuh tuan lainnya, dia sangat pintar dan tidak kalah denganku. Saya ditugaskan untuk merawatnya dan mengajarinya berkultivasi. Dia belajar segalanya dengan cepat dan kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang saleh juga. Buddha, saya berencana untuk mengunjungi dan menyelamatkan orang-orang di reruntuhan besar, dan Anda di sini secara kebetulan. Maukah Anda ikut dengan saya? Buddha juga dapat mengajar Lan Yutian beberapa runi dasar agama Buddha. Buddha Sakra ragu-ragu dan berkata, apakah saya tahu ada orang yang Anda kunjungi? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak, mereka hanyalah beberapa penduduk desa biasa di reruntuhan besar. Buddha Sakra menjadi tenang, dan dia berkata, adalah tugas agama Buddha untuk menyelamatkan yang bermasalah. Aku akan ikut denganmu. Qin Mu juga menghela nafas lega. Mereka bertiga saling menemani untuk maju. Buddha Sakra mengajarkan Yang Mulia Yu tanda-tanda dasar agama Buddha, dan setelah beberapa saat, dia mendecakkan lidahnya dengan heran. Benefaktor Qin, apakah Benefaktor Lan ini benar-benar badan penguasa? Kecepatan dia mempelajari runi dasar agama Buddha jauh lebih cepat daripada Anda. Wajah Qin Mu menghitam. Buddha Sakra menyukai Yang Mulia Yu, semakin dia memandangnya. Jika Buddha tua ada di sini, dia pasti akan bersedia untuk memberikan teknik tahta kaisar kepadanya. Mengapa Anda hanya membiarkan saya mengajarinya runi dasar? Saya juga telah mempelajari teknik kaisar-kaisar tahta kuno, saya hanya akan mengajarkannya kepadanya. Qin Mu buru-buru berkata, kamu tidak bisa. Jika Anda melakukan itu, Anda akan merusak pohon muda yang baik. Anda tidak hanya bisa mengajarkan teknik apapun kepadanya, tetapi Anda juga tidak bisa mengajarinya seni ilahi. Harta ilahi, istana surgawi, Anda tidak bisa mengajarkan semua ini. Kamu hanya bisa mengajari dia alasannya. Buddha Sakra tidak memahaminya, tetapi dia tetap berjalan sesuai dengan permintaannya untuk mengajarinya rune Buddhisme. Rune Buddhisme disebut Sanskerta, dan itu adalah bahasa yang telah didirikan oleh Buddha Brahma. Kata-kata dan pengucapan semua memiliki pesona Dao dan tampak mirip dengan tulisan dewa kuno. Lan Yutian belajar dengan sangat cepat, dan dia bahkan dapat menyimpulkan banyak hal dari satu kasing. Ini membuat Sakra Buddha mendecakkan lidahnya dengan heran. Namun, dia segera menyadari bahwa meskipun Lan Yutian sangat pintar, dia tampak konyol. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di jiwanya. Bagaimanapun, Buddha Sakra berpengetahuan luas, dan ia segera menemukan di mana masalah Lan Yutian. Jiwanya sedikit tidak stabil, dan jiwanya yang lain tersebar di luar. Mereka berjalan keluar dari medan perang kuno ketika tanah tiba-tiba bergetar hebat. Tanah terbelah, dan patung batu binatang suci bangkit dari tanah. Itu tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi saat mata air mengalir dari tanah. Semakin banyak sumber mata air keluar dan segera membentuk sungai besar di depan mereka. Sementara itu, patung batu binatang ilahi itu setengah terendam air dan setengah terungkap di luar. Setengah dewa, kilin air. Qin Mu berhenti di langkahnya, dan dia melihat patung batu setengah dewa itu dengan cepat berubah. Tekstur batu di tubuhnya dengan cepat memudar, dan memulihkan tubuh dari daging dan darah. Ia menggelengkan kepalanya dan mengayunkan surai di tubuhnya. Menginjak air, itu bergegas ke langit. Di bawahnya, sungai besar itu naik bersama dengan setengah dewa dan mendarat di bawah kakinya. Kilin air itu berdiri di sungai di udara dan riak-riak menyebar di permukaan tubuhnya. Detik berikutnya, ia berdiri dan berubah menjadi setengah dewa dengan kepala kilin dan tubuh manusia. Surai di tubuhnya menjadi pakaian berwarna biru, dan auranya liar. Ibu Pertiwi memanggilku, aku harus maju dengan cepat. Telinga berbulu kilin air itu berkedut, dan tepat ketika dia akan pergi, dia melihat Qin Mu dan yang lainnya dari sudut matanya dan berkata sambil tersenyum, berbaring tidak aktif sampai sekarang, sudah lama sejak saya terakhir makan, saya merasa lapar. Meskipun ketiga manusia ini sedikit kecil, itu cukup untuk mengisi perutku. Air sungai di bawah kakinya melonjak ke depan saat ia turun dari langit dan menyapu menuju Qin Mu dan yang lainnya. Mengontrol banjir adalah kemampuan alaminya. Namun, melihat bagaimana ia bisa berubah menjadi bentuk setengah dewa dan setengah manusia, ia juga seorang praktisi seni ilahi di antara setengah dewa. Dia juga mengolah sistem harta ilahi. Banjir melonjak dengan cepat, dan kekuatannya sangat besar. Dalam hal seni ilahi air, pencapaian setengah dewa dekat dengan Blaine sejak saat itu. Qin Mu memandang Buddha Sakra,
dan Buddha Sakra tidak memperhatikan setengah dewa itu. Dia masih mengajar Yang Mulia Yu. Qin Mu tidak berdaya. Dia mengulurkan jari, dan pelet pedangnya melayang di udara untuk menghadapi sungai besar itu. Pelet pedangnya menabrak sungai dan tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang, mengiris sungai menjadi setengah. Sungai berhembus melewati mereka bertiga. Itu adalah seorang praktisi seni ilahi. Qilin setengah dewa air berkata sambil tersenyum, kemampuan yang layak. Sayang sekali hanya itu. Sungai besar yang terbelah menjadi dua berputar dan datang mengapitnya dari kedua sisi. Di air sungai yang bergelombang, pedang air tersembunyi di dalam, dan sulit untuk melihat dengan mata telanjang. Air sungai sangat berat, dan berat sungai besar jauh lebih berat daripada pelet pedang Qin Mu yang terbuat dari chromium crimson. Agar Qilin air setengah dewa mengendalikan sungai yang begitu deras, kekuatan sihirnya harus melampaui praktisi seni dewa manusia. Qin Mu memiliki ekspresi muram. Dia membuka tinjunya, dan pelet pedangnya dibongkar untuk berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitarnya. Bergerak keluar dari jalan dan menusuk ke depan, dia mematahkan pedang air yang tersembunyi di air sungai. Kekuatan sihir Qilin air yang tersebar ki vital Qin Mu dengan getarannya. Kekuatan kultivasinya mengingatkan Qin Mu. Di sisi lain, setengah dewa Qilin air adalah binatang ilahi selama era Kaisar Tinggi. Sistem budidaya setengah dewa pasti sudah selesai, dan tidak peduli apakah itu kekuatan sihir mereka atau tubuh jasmani mereka melampaui ras manusia. Mereka adalah lawan yang sangat menakutkan. Setengah dewa air Qilin itu melihat Qin Mu memblokir serangannya 2 kali dan takjub. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih sungai itu dan mengocoknya dengan keras. Air yang memenuhi langit menyatu untuk berubah menjadi cambuk panjang untuk melecut Qin Mu. Dia berkata sambil tersenyum, kemampuan Anda tidak buruk, Anda tidak jauh lebih rendah dari saya. Jarang, sangat langka, setelah berbaring selama bertahun-tahun, untuk bertemu dengan seorang ahli yang dapat memungkinkan saya untuk menunjukkan kemampuan saya tepat ketika saya bangun. Qin Mu bergerak dan melayang ke udara. Dia bergegas menuju setengah dewa itu sambil menghadap cambuknya. Pelet pedang berputar-putar dengan marah di depannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Cahaya pedang yang berputar-putar mengiris cambuk dan air menyemprot ke segala arah, menyebabkan ombak yang dahsyat menciprat ke hutan di sekitar mereka. Qin Mu bergegas marah dan menyebarkan cambuk air dalam beberapa contoh. Dia datang ke depan dewa Qilin air itu. Dewa setengah berkepala Qilin itu heran dan buru-buru kembali. Gelombang melonjak tegak dan memblokir Qin Mu dengan menembak ke arah wajahnya. Ledakan besar terdengar, dan ombak meledak. Ketika gelombang terakhir meledak, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuh dewa dan menusuk ke tebing di belakangnya. Suara tumpul terdengar, dan setengah dewa berkepala Qilin itu menabrak tebing. Garis besar yang diciptakan oleh pedang terbang itu nyaris tidak bisa menahan tubuhnya. Dia akan turun dari tebing ketika tangan Qin Mu menekan wajahnya. Dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan kepala setengah dewa itu ke gunung. Seolah-olah gunung itu terbuat dari tahu, dan tubuhnya menabrak gunung. Hanya ekornya yang tebal yang tersisa di luar. Qin Mu meraih ekor dan menariknya dengan paksa. Dia menarik setengah dewa keluar dengan paksa dan mengangkatnya untuk menghancurkan. Tanah bergetar ketika setengah dewa menghancurkan lubang besar di tanah. Setengah dewa masih belum mati dan buru-buru berdiri. 5 jari Qin Mu menekan kekosongan. Magnetic Five Fingers Mountain. 5 ledakan terdengar seolah-olah 5 gunung merus datang menekan. Tanah bergemuruh dan tenggelam ke bawah sementara dewa itu berlutut di dalam lubang yang semakin dalam dan semakin dalam. Tubuh jasmaninya muncul dari tekanan dan darah mengalir keluar terus-menerus. Dia dipaksa untuk mengungkapkan bentuk aslinya, dan ketika dia berbaring tengkurap di sana, dia berseru, "Aku menyerah? Jangan bunuh aku." Mu mendarat dari langit, dan pedang terbang bergabung bersama untuk membentuk pelet pedang di depannya. Itu terbang kembali ke karung Tao Tie-nya. Buddha Sakra membawa Yang Mulia Yu dan berkata sambil tersenyum, "Kemampuanmu telah meningkat cukup banyak. Apakah 5 jari itu meningkatkan seni magnetis ilahi?" Itu adalah seni magnetis ilahi yang aku pahami sekarang setelah mempelajari runutan magnet dari nenek. Qin Mu melihat setengah Tuhan di lubang itu dan berkata, "Baru saja, Anda mengatakan Ibu Bumi memanggil kalian, apa yang terjadi? Bukankah Ibu Pertiwi sudah mati?" Qilin air tidak bisa bergerak dari tekanan, dan dia berteriak, "Bagaimana bisa Ibu Bumi dibunuh dengan mudah? Saya terbangun dari tidur yang nyenyak dan mendengar pemanggilan Ibu Pertiwi tanpa ragu. Selain aku, semua setengah dewa akan bisa mendengar panggilannya." Qin Mu sedikit mengernyit. Semua setengah dewa. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat seberkas cahaya keemasan terbang melewati dan menutupi langit. Itu adalah kawanan dewa setengah berkepala burung yang memiliki tubuh besar. Sayap mereka membentang di langit, dan kecepatan mereka sangat cepat. Selanjutnya, hutan bergetar ketika dewa tahu berapa banyak binatang besar berlari di hutan, menuju ke arah yang sama juga. Memanggil semua setengah dewa?
Bisakah Ibu Pertiwi benar-benar hidup? Qin Mou merasa tidak nyaman. Buddha Sakra tidak tahu apa-apa. Selama masa Kaisar Pendiri, Ibu Pertiwi sudah lenyap tanpa jejak. Tidak ada reruntuhan di reruntuhan besar Kaisar Tinggi yang terkait dengan Ibu Bumi. Bahkan catatan dan legenda tidak diturunkan. Datang ke kedamaian abadi, pemahaman mereka tentang dewa kuno ini seperti selembar kertas kosong. Dalam hal Ibu Pertiwi, apa yang kamu tahu? Qin Mou bertanya setengah dewa kilin air. Kilin air dengan cepat berkata, aku belum pernah bertemu Ibu Pertiwi sebelumnya, aku hanya bisa merasakan panggilannya. Qin Mou sedikit mengernyit dan terus bertanya, dalam hal ini, apakah Anda tahu tentang era Kaisar Tinggi? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang era Kaisar Tinggi? Kilin air itu tidak bisa bergerak dari tekanan, dan dia berkata, ketika saya lahir, itu sudah dalam perang. Saya mendengar surga ekstrateritorial telah menyerang dan ingin membunuh Ibu Pertiwi. Sedangkan sisanya, saya tidak terlalu jelas. Posisi saya tidak tinggi. Qin Mou mencoba yang terbaik untuk memberikan senyum yang menyenangkan, dan dia bertanya, apakah kamu bersedia mengikuti adikku yang layak, Lan Yutian? Kilin air itu bertanya dengan hati-hati, bagaimana jika saya tidak setuju untuk mengikutinya? Kamu akan disajikan untuk makan malam nanti di atas meja. Kilin air itu berkata dengan tegas, aku bersedia bekerja keras seperti kudanya. Qin Mou berkata pada Yang Mulia Yu, saudaraku yang layak, kilin air ini akan menjadi moda transportasi Anda. Saya juga punya kilin naga, setengah dewa semacam ini banyak makan, dan mereka sangat rakus. Anda perlu belajar cara membuat beberapa jenis pil semangat. Ketika Anda selesai mempelajari runi dasar agama Buddha, saya akan mengajari Anda cara membuatnya. Yang Mulia Yu menyeka air liurnya, dan dia bertanya dengan ragu, saya masih perlu memberi makan mereka? Bukankah lebih mudah memakannya saja? Kepala Qin Mou mulai sakit. Dia mendapat kilin air untuk bersumpah pada Qin Feng Qing dan membuat fakta penguasa bumi kecil. Jangan berpikir untuk mencoba mengkhianatinya. Jika kau mengkhianatinya, kakakku akan muncul di depanmu dan memakanmu. Di tanah kata Qin, bayi berkepala besar, yang mengalahkan penguasa bumi, segera merasakan fakta melingkari tubuhnya dan merasa bingung. Penguasa bumi merangkak naik dan mendapatkan kembali tubuhnya lava. Ini adalah fakta jiwa. Kamu dianggap adikku, jadi orang lain juga bisa bersumpah padamu. Jika mereka mengingkari janjinya, fakta itu akan diaktifkan, dan kau akan bisa menyedot semangat primordial orang itu. Bayi berkepala besar senang, dan dia berkonsultasi dengan tulus. Apakah itu yang Anda makan sampai Anda menjadi begitu kuat? Qin Mou menyebarkan Magnetic Five Fingers Mountain, dan kilin air merangkak naik dari lubang besar. Dia melihat ke arah Lan Yutian yang konyol dan berpikir dalam hati, aku pernah mendengar fakta hitungan bumi, tetapi di dunia apa fakta pangkat bumi kecil? Dia kemungkinan besar mencoba menipu saya. Saat mereka lengah, aku akan menelan pemuda ini dan lari. Mereka tidak akan pernah berharap untuk menangkap saya. Ketika dia memikirkan itu, kegelapan membanjiri matanya. Kepala besar muncul dalam kegelapan, dan itu memiliki 3 mata. Mulutnya terbuka lebar dan dipenuhi dengan gigi setajam silet. Di sisi lain, dia tampak sangat kecil, dan dia mulai menggigil di depan kepala besar ini. Pada saat ini, dia mendengar suara yang dalam datang dari kegelapan. Kamu belum bisa memakannya, dia hanya berpikir dan belum mengambil tindakan. Hanya ketika dia mengambil tindakan, kamu bisa memakannya. Kepala besar itu bergumam, aku tidak bisa memakannya bahkan jika dia berpikir untuk melakukannya. Saya merasa sudah bisa mulai makan ketika dia mulai berpikir. Penguasa bumi harus memiliki aturan Earth Count. 3 mata di kepala besar itu berkedip, dan dia berkata dengan gembira, jadi ini alasannya. Saya mengerti sekarang, dengan menjadi orang benar, orang-orang akan mengirim diri mereka untuk dimakan. Bagus, bagus, ini ide yang bagus. Aku setidaknya bisa menjilatnya, bukan? Kamu tidak bisa. Dia hampir takut mati olehmu. Hanya menjilat, kamu tidak bisa. Pikirkan manfaatnya mulai hari ini dan seterusnya. Kegelapan di depan mata kilin air memudar, dan dia berkeringat. Dia dengan patuh menjadi tunggangan untuk Yang Mulia Yu, dan dia berpikir, fakta hitung bumi kecil ini bahkan lebih berbahaya daripada fakta hitung bumi. Fakta hitungan bumi setidaknya menganut nalar sedangkan fakta hitungan bumi kecil bergantung pada suasana hati hitungan bumi kecil. Jika dia dalam suasana hati yang baik, aku akan dimakan, jika dia dalam suasana hati yang buruk, aku juga akan dimakan. Qin Mou memandang ke depan dan berpikir untuk dirinya sendiri, arah bahwa setengah dewa ini bergerak tampaknya dekat dunia adu banteng. Mereka terus bergegas dalam perjalanan, dan dengan kilin air, kecepatan semua orang meningkat secara drastis. Buddha Sakra terus mengajarkan Yang Mulia Yu pengetahuan agama Buddha sementara kilin air mendengarkan di samping. Dia heran. Botak muda ini memiliki pengetahuan yang dalam dan mendalam,
Ceramahnya tentang agama Buddha jelas dan logis, membuatnya mudah dipahami namun masih memiliki alasan yang mendalam. Dia mungkin ahli. Dan disinilah aku, masih berencana untuk memakannya. Sepertinya aku terlalu angkuh. Kecepatan kilin air sangat cepat dan tidak kalah dengan kilin naga. Tetapi bahkan dengan kilin air sebagai moda transportasi, mereka masih datang ke desa gunung kecil guru bela diri surgawi setelah 1 bulan. Dalam perjalanan, Qin Mou menemui beberapa setengah dewa yang bergegas dalam perjalanan. Beberapa setengah dewa menyerang mereka. Hanya binatang buas masih bisa diblokir oleh Qin Mou, tetapi setengah dewa ini juga memiliki perbedaan dalam budidaya. Beberapa dewa setengah dewasa bahkan lebih kuat dari dewa sejati, dan mereka bahkan bertemu dewa setengah yang setara dengan praktisi kuat di Numino Sky. Auranya membengkokkan langit dari tekanan yang sangat menakutkan. Setengah dewa itu melihat Yang Mulia Yu benar-benar duduk di punggung kilin air dan akan meledak dengan marah ketika sakra Buddha benar-benar melepaskan auranya. Pada saat itulah kilin air tahu betapa mengerikannya, botak muda, di sampingnya, dan dia memiliki ketakutan yang masih ada. Dalam perjalanan, Qin Mou dan yang lainnya juga melihat beberapa desa kecil yang hancur. Itu adalah desa-desa di reruntuhan besar yang dihancurkan oleh setengah dewa. Penduduk desa dimakan habis oleh setengah dewa, dan tidak ada yang tersisa. Qin Mou mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Namun, ia bertemu beberapa desa pegunungan lagi yang tidak dihancurkan oleh setengah dewa. Qin Mou bertanya-tanya, dan seorang penduduk desa berkata, patung-patung batu di desa tiba-tiba hidup kembali dan mengeksekusi monster yang datang untuk membuat masalah. Setelah membunuh monster-monster itu, mereka kembali menjadi patung batu. Kalau begitu, Raja Yama dari Fengdu telah bereaksi dan membiarkan para dewa Fengdu kembali ke tubuh jasmani mereka untuk melindungi orang-orang dari reruntuhan besar. Qin Mou menghela nafas lega. Dengan perlindungan dari para dewa Fengdu, orang-orang dari reruntuhan besar harus bisa bertahan hidup. Para dewa Fengdu ditinggalkan oleh Kaisar Pendiri. Ketika era Kaisar Pendiri dihancurkan, para dewa Kaisar Pendiri surgawi berubah menjadi patung-patung batu di reruntuhan besar sementara roh-roh primordial mereka tinggal di Fengdu, menunggu hari mereka dapat kembali. Patung-patung batu mereka juga menjadi satu-satunya harapan bagi orang-orang dari reruntuhan besar untuk berperang melawan invasi kegelapan. Kali ini, dengan patung-patung batu yang dihidupkan kembali, sebagian besar desa bisa dilindungi kecuali jika mereka bertemu setengah dewa dewasa. Kemampuan setengah dewa dewasa terlalu menakutkan. Ladang bisa dilihat dalam pandangannya, dan Qin Mou santai. Melihat bidang ini, desa guru seni bela diri surgawi tidak akan jauh. Ladang masih berupa ladang, dan ada pohon willow besar di samping ladang. Di bawah pohon willow duduk naga kilin yang terbaring di pohon. Kaki belakangnya disilangkan, dan bokongnya ditanam di tanah. Di lengannya ada pipa air, dan dia memandang ladang tanpa kehidupan sebelum menundukkan kepalanya untuk mengisap. Dia mengepulkan asap besar. Qin Mou melihat dari jauh, dan dia sedikit ragu. Apakah ini Long Pihu? Tidak terlihat seperti itu. Di bawah naungan pohon, naga kilin mengangkat cakarnya dan menggaruk sisik naga di perutnya, mengeluarkan suara gemerisik. Di sebelahnya ada teko teh kasar. Naga kilin itu meletakkan pipa air dan menuang semangkuk besar teh pekat untuk dirinya sendiri sebelum diminum dalam mulut penuh. Naga kilin itu ramping dan berotot, tetapi rohnya sepertinya tidak ada gunanya. Buddha Sakra berkata sambil tersenyum, jika yang duduk di bawah pohon adalah banteng dan bukan kilin naga, saya akan berbalik dan lari sekarang. Bantalan kilin naga ini persis sama dengan banteng itu. Jika itu banteng, itu berarti petani di dekatnya. Orang itu hanya memiliki otot untuk otaknya dan selalu tidak senang dengan saya memasuki agama Buddha. Naga kilin mendengar suara-suara dan menoleh untuk melihat. Tidak ada fokus di matanya yang mati. Setelah beberapa saat, ketika dia akhirnya melihat Qin Mou yang berjalan dengan jelas, dia tertegun. Air mata mengalir dari matanya. Rengekan datang dari mulut naga kilin, dan dia menyeka air matanya ketika melihat Qin Mou mendekat. Master, suaranya bergetar, dan dia menangis. Aku sangat lapar. Kilin air memalingkan kepalanya untuk melihat naga kilin sebelum memberi pandangan jijik. Orang ini dari ras yang sama dengan saya dan cukup mampu di usia muda, namun, apa kekurangan tulang punggung ini? Apa itu kelaparan? Makan saja manusia? Qin Mou buru-buru mengeluarkan pil semangat, dan naga kilin buru-buru menempatkan baskom besar di depannya. Qin Mou mengisi baskom sampai penuh. Naga kilin sangat gembira, dan dia meneteskan air liur saat dia melihat gunung pil semangat di baskomnya. Setelah beberapa saat, dia makan satu dengan air mata dan menyimpan sisanya. Makan saja, makan saja. Qin Mou berkata sambil tersenyum, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian begitu lama di waktu berikutnya. Kamu bersumpah, aku bersumpah. Makan saja. Tepat pada saat ini, suara yang dalam menggelegar dengan nada dingin. Kamu menculik bantengku, dan sekarang kamu ingin menculik kudaku. Bahkan jika nama keluarga Anda adalah Qin, Anda tidak bisa begitu disengaja. Qin Mou melihat ke arah sumber suara, dan dia melihat banyak petani mengelilingi seorang petani tua ketika mereka datang ke sisi ladang. Petani tua itu memiliki ekspresi marah ketika dia berteriak, anak laki-laki Qin, di mana lembu jantan saya? Wajah Buddha Sakra berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik untuk berlari. Ketika petani tua itu melihatnya, dia sedikit terkejut sebelum menggertak seperti guntur.
Biksu berbunga, Liouran. Kamu sampah? Anda melarikan diri untuk menjadi Buddha sakra di tengah pertempuran besar. Ambil 3 pukulan dari saya. Gelombang kekerasan menyapu, dan gelombang pertama telah menyapu dari jarak 100 mil. Para petani itu buru-buru datang ke sisi Kinmu untuk bertahan melawan gelombang dampak yang menakutkan sehingga Kinmu tidak akan terluka. Namun, gelombang dampak kedua sudah datang dari 1000 mil jauhnya. Ruang angkasa bengkok, dan gunung-gunung membentang seperti kuncir yang dikepang. Sebelum ruang yang bengkok bahkan bisa pulih, gelombang ketiga dampak sudah melanda. Selanjutnya, ruang menjadi tenang dan berangsur-angsur rileks. Gunung-gunung juga kembali normal. Baiklah, semuanya baik-baik saja sekarang. Sebagian besar petani tertawa dan berkata, teman kecil Qin, Anda mengambil banteng guru surgawi, dan dia telah merajuk. Dia mengatakan bahwa Anda sama-sama tercela, tidak tahu malu, dan tidak dapat dipercaya karena telah menipu saudara senior Niu Sanduo. Jelaskan padanya nanti dan jelaskan kesalahpahaman itu. Hati Kinmu berkedut, dan dia menyelidiki, bisakah saya benar-benar menghapus kesalahpahaman? Semua orang mengantar mereka kembali ke desa gunung kecil, dan mereka berkata, guru surgawi adalah yang paling mudah diajak bicara. Jangan khawatir, akui saja kesalahanmu, dan amarahnya akan padam. Ketika dia datang ke depan desa gunung, bunyi gedebuk tiba-tiba terdengar saat petani tua itu mendarat di tanah. Dia pendek tetapi membawa sakra Buddha, yang wajahnya benar-benar memar. Dia menjentikan tangannya dan melemparkan Buddha sakra ke dalam parit bau sebelum berteriak, aku akan mengalahkan siapapun yang berani menariknya keluar. Orang ini, menggigit tangan yang memberi makan Anda, berkumpul dengan seorang wanita di antara musuh-musuh kita. Kinmu meregangkan kepalanya untuk melihat ke arah parit bau dan melihat sakra Buddha berbaring di dalam dengan mata tak bernyawa. Kamu bilang aku tidak tahu orang-orang yang kamu temui. Dia bergumam, bukankah ini hanya membuatku kesulitan? Kinmu pura-pura tidak mendengar dan buru-buru membungkuk ke petani tua. Kakak senior Sanduo sekarang berada di Fengdu untuk membantu Raja Yama menyelesaikan nasib Fengdu. Meskipun keponakan kecil tidak bermaksud membawa kakak Sanduo, kakak senior dipengaruhi oleh Anda dan bersikeras tinggal di Fengdu untuk membantu karena kesetiaan dan keberanian. Dia benar-benar sangat terhormat dan benar seperti paman senior. Karena masalah ini, keponakan kecil merasa tidak nyaman, jadi saya minta maaf kepada paman senior. Petani tua itu menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Dia meraih bahunya dan tertawa. Ada apa untuk meminta maaf? Keponakan yang layak, ayolah. Kinmu dan petani tua berjalan ke desa sementara kilin naga dan kilin air mengikuti di belakang. Kilin air itu terus memeriksa kilin naga dari samping, dan dia tiba-tiba mencibir. Kamu juga jenis kilin, setengah dewa. Namun, Anda terlalu lemah, Anda melempar muka ras dewa kilin kami. Dengan lemah lembut menjadi tunggangan seseorang, bahkan membajak tanah dan bahkan merengek seperti bayi. Naga kilin meliriknya dan berkata dengan suara teredam, apa itu di punggungmu? Yang Mulia Yu duduk di punggung kilin air dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kilin air tercekat dan mendengus. Aku berbeda. Saya ditangkap oleh tuanmu, dan jika saya tidak menyerah, saya akan mati, jadi saya berkompromi dan menjadi tunggangan Tuan Lan. Anda berbeda, Anda bahkan merintih dan menangis. Apakah Anda tahu seberapa kuat ras dewa kilin kita di masa lalu? Perlombaan naga, perlombaan Phoenix, mereka semua harus mengakui bahwa mereka adalah junior ketika mereka bertemu kita. Naga kilin berkata dengan tenang, apakah kamu sudah makan pil semangat sebelumnya? Kilin air itu memarahi dengan marah, makan apa pil semangat? Makan manusia, makan setengah dewa, makan monster, makan naga, makan burung phoenix, selama masih hidup, kita bisa makan. Untuk apa kita membutuhkan pil semangat? Naga kilin melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa tidak ada yang mengawasinya, dan baru kemudian dia mengeluarkan karung. Dia dengan hati-hati mencubit satu pil roh dan berkata, ini adalah pil roh dari atribut petir dan api. Cult telah membuatnya khusus untuk saya, jadi kemungkinan besar tidak cocok untuk Anda. Aku tidak punya banyak, jadi ini satu untukmu untuk merasakan. Kilin air terasa, dan dia langsung terpana. Kau mengutarakan omong kosong, tuanmu jelas memberi Anda seluruh baskom penuh sampai penuh, itu bahkan menumpuk seperti gunung. Kilin air berseri-seri dan berkata berulang kali, beri aku 2 lagi, hanya 2 lagi. Naga kilin menggelengkan kepalanya. Ini adalah pil semangat atribut api dan cahaya, Anda adalah kilin air dan bukan naga kilin, Anda tidak bisa makan ini. Jika Anda makan terlalu banyak, itu akan membahayakan tubuh Anda. Anda juga memiliki master, mintalah master Anda membuatkannya untuk Anda. Kilin air ragu-ragu untuk sesaat, dan hatinya hancur. Kebanggaan ras dewa kilin saya. Naga kilin mengabaikannya dan mengikuti setelah Kinmu. Kinmu mulai berbicara tentang niatnya untuk datang dan berkata, reruntuhan besar saat ini sangat luas, dan ada bahaya di mana-mana. Keponakan kecil itu berpikir untuk meminjam kekuatan dunia adu banteng untuk melindungi orang-orang dari reruntuhan besar. Wajah seperti kulit petani tua itu bahkan memiliki lebih banyak kerutan saat mereka mengerut bersama.
Setiap desa memiliki patung batu untuk perlindungan, dan bahkan kota-kota itu juga memiliki patung batu. Raja Yama dari Fengdu telah mewariskan perintah untuk memungkinkan patung-patung batu di Great Ruins untuk dihidupkan kembali kapan saja. Raja Yama juga mengirim Dewa Burung Cisiu untuk bertanya apakah saya perlu lebih banyak dewa pendiri kaisar untuk maju dan melindungi dunia adu banteng, tetapi saya menolak niat baiknya. Alam primordial yang muncul kembali kali ini hanyalah menjatuhkan sebutir biji di lautan. Bahaya sejati belum muncul ke permukaan. Hati Qin Mu bergerak, dan dia bertanya, dalam hal ini, dari mana paman senior berpikir bahaya akan datang? Bahaya sejati bukan di reruntuhan besar, itu dalam perdamaian abadi. Petani tua itu mendengar istilah paman senior dan merasa nyaman. Dia tidak lagi melemparkan pandangan dingin padanya dan berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan setengah dewa, perdamaian abadi masih terlalu lemah. Pernahkah Anda mendengar tentang strategi mengemudi harimau untuk menelan serigala? Qin Mu tertegun, dan dia menggali lebih dalam. Apa yang dimaksud paman senior? Reruntuhan besar adalah alam primordial yang disegel, dan alam primordial adalah reruntuhan besar yang tidak tertutup. Alam primordial menembus segel kali ini dan muncul kembali ke dunia adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa diharapkan. Bahkan Woodcutter tertangkap basah. Petani tua itu berkata dengan tenang, ada sisa subjek pendiri kaisar di reruntuhan besar, dan tidak ada banyak orang di reruntuhan besar. Populasi paling banyak puluhan juta. Selama kita mengumpulkan semua orang dari reruntuhan besar bersama-sama dan membangun beberapa kota dewa, dengan perlindungan subjek yang tersisa dari pendiri kaisar, kita dapat memastikan keselamatan orang-orang ini. Tapi bagaimana dengan Eternal Peace? 2 hingga 3 miliar populasi, bukan? Orang-orang ini tersebar di seluruh kota, dan sekarang jarak antara setiap kota 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Hati Qin Mu perlahan-lahan tenggelam. Petani tua itu terus berkata, transportasi antara masing-masing dan setiap kota rusak, dan hutan primitif dari alam primordial ada di sekitar kota. Ada juga penampakan setengah dewa, serta semua jenis reruntuhan dan medan perang berbahaya. Kekuasaan Kaisar Perdamaian Abadi untuk semua bagian tanah telah jatuh ke titik beku, dan setiap tempat akan mulai memerintah sendiri. Tidak lama kemudian, reformasi Kekaisaran Perdamaian Abadi akan sepenuhnya hancur. Tanpa orang, tidak akan ada reformasi, kekaisaran juga akan runtuh. Bahkan jika kaisar memiliki dorongan besar untuk berimigrasi semua orang ke sekitar ibu kota dan membangun kembali, itu akan memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Namun, hanya dalam beberapa bulan, banyak tempat akan mengumumkan pelepasan mereka dari perdamaian abadi, mereka akan menjadi kaisar mereka sendiri. Pasukan pemberontak akan tak terhitung, dan satu-satunya tempat yang bisa dilestarikan oleh perdamaian abadi adalah lingkungan ibu kota. Dia mencibir dan berkata, dan untuk melawan pasukan baru yang telah muncul, mari kita tidak mempertimbangkan apakah perdamaian abadi memiliki kemampuan ini atau tidak. Hanya perjalanan itu sendiri membutuhkan 100 tahun. Selain itu, Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak memiliki kemampuan untuk bertarung head-to-head dengan setengah dewa. Tani tua menghela nafas dengan gemetar dan berkata, ketika saya menyebutkan mengendarai harimau untuk menelan serigala tadi, Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah serigala ini, dan harimau itu adalah setengah dewa di alam primordial. Selain setengah dewa, ada juga harimau lapar lainnya, angkat kepalamu untuk melihatnya. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Di langit, berbagai dunia bersinar dengan segala macam warna. Awan dan kabut menyelimuti daratan sementara bintang-bintang mengorbit di langit. Dunia-dunia itu begitu cerah dan cemerlang. Dunia-dunia ini memiliki bentuk kehidupan yang tinggal di dalamnya. Petani tua itu berkata, ketika malam hari di reruntuhan besar, para dewa iblis akan sering muncul, dan para dewa iblis itu berasal dari dunia-dunia ini. Ketika alam primordial disegel, mereka masih harus menghabiskan beberapa upaya untuk masuk. Mereka perlu memikirkan cara-cara seperti pengorbanan darah. Namun, akan lebih mudah bagi mereka untuk masuk sekarang. Perdamaian abadi harus menghadapi setengah dewa di siang hari dan dewa-dewa ini dari dunia lain di malam hari. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti itu? Qin Mu merasa khawatir. Dia memang telah bertemu dewa iblis dari dunia lain di reruntuhan besar beberapa kali. Misalnya, ketika dia dan kepala desa sedang mencari desa riang di malam hari, mereka bertemu dengan dewi iblis dan horde iblis surgawi. Dan di sumur bulan, dia melihat para dewa iblis menyerang sumur bulan dan memusnahkan setiap penggembala bulan. Di masa lalu, reruntuhan besar memiliki penghalang alami ini, dan perdamaian abadi sangat aman. Sekarang setelah dunia terbebas dari meterai, akankah perdamaian abadi masih aman setelah reruntuhan besar berubah kembali menjadi alam primordial? Pemberantasan Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah pasti. Perdamaian abadi akan hancur berkeping-keping karena berbagai daerah memisahkan diri dari perdamaian abadi untuk mendirikan kaisar mereka sendiri. Para penyintas Crimson Light yang tersisa kemudian akan berhenti mengetahui tempat mereka. Dengan Furi Luo, perbatasan utara, padang rumput,
bumi barat, masing-masing dari mereka akan pecah. Petani tua itu menatapnya dan mencibir. Apa yang bisa digunakan Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk berurusan dengan setengah dewa? Bagaimana mereka bisa bertarung dengan dunia-dunia itu? Runtuhnya Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah dalam hitungan bulan. Qin Mou berkata sambil tersenyum, selalu ada solusi. Paman senior, sekarang setelah alam primordial tiba-tiba tidak tertutup dan setengah dewa pergi untuk memberikan penghormatan kepada Ibu Pertiwi, apa yang Anda lihat dari ini? Petani tua itu berkata dengan nada dingin, apa yang saya lihat? Saya cenderung dan melihat, saya berbaring dan melihat. Aku melihat kalian semua mengirim dirimu ke kematian satu persatu. Qin Mou tertawa bercanda. Paman senior, kamu membuat ulah lagi. Kami berbicara tentang hal-hal penting. Petani tua itu menatapnya dengan kejam dan tetap diam. Senyum di wajah Qin Mou tidak menyusut, dan dia berkata, aku sudah memikirkan sebuah ide yang bisa selamanya menyelesaikan masalah orang-orang di dunia adu banteng yang tidak memiliki jembatan ilahi harta karun ilahi. Saya berencana untuk menghancurkan jembatan ilahi harta karun ilahi saya sendiri setelah saya membuka hidup dan mati harta karun ilahi untuk membuka kembali jembatan ilahi harta ilahi. Setelah saya menguasai metode ini, tidak hanya dunia adu banteng, bahkan orang-orang yang memiliki jembatan ilahi mereka hancur di reruntuhan besar dan perdamaian abadi, mereka dapat memiliki harapan untuk membuka kembali jembatan ilahi harta karun ilahi mereka dan mengolah menjadi dewa. Paman senior, tolong bantu saya untuk pergi menuju kedamaian abadi, membantu Kaisar Yanfeng dan pengajar perdamaian abadi dalam mengatasi rintangan ini.